Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Departemen Kemuslimahan sekaligus Ketua Pelaksana yakni Mbak Kamilatun Nadia. Yang kami hormati Koordinator Ahwat Umum SBI Unsri yakni Mbak Rika Damayanti. Yang kami hormati Bapak Sodikin selaku Kesra. Yang kami hormati Bapak Alexander selaku Camat Ilir Barat 1. Yang kami hormati Bapak Rojak perwakilan dari Dinas Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Patur Rahman selaku Bapak Lurah. Yang kami hormati Bapak Ferry selaku pengurus masjid. Dan yang kami hormati pemateri kita pada hari ini yakni Mbak Rafika Fitrianti dan Mbak Gina Amalia. Dan yang kami banggakan seluruh audiens yang telah menyempatkan hadir dalam acara seminar kita pada pagi hari ini. Seminar Kemuslimahan Sriwijaya Islamic Festival dengan tema Muslimah Inspiratif Memimpin dengan Bijak Menginspirasi Dunia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat sempat dan sehat sehingga kita semua dapat menghadiri seminar pada pagi hari ini. Marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Urbasari dari LDK Karisma Polsri selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan secara bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Alifia Asri Rawanda. Kepadanya saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim
خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
Sadaqallahul azim. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Semoga baik yang mendengar dan yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yakni kata sambutan perwakilan dari panitia yang akan disampaikan oleh Mbak Gefira Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara seminar kemuslimahan pada hari Sabtu pagi hari ini. Selawat beriringkan salam tak lupa juga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman kelak, amin ya robbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kestrat, Bapak Camat Ilir 1 dan Bapak Pengurus Masjid yang berkesempatan hadir pada acara kajian seminar kemuslimahan ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada dua pemateri kajian seminar kemuslimahan hari ini, yaitu Mbak Fika dan Mbak Gina, yang sudah bersedia menyisihkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini. Kemudian yang terakhir untuk teman-teman sekalian, para akhwat fillah yang alhamdulillah dapat bersedia hadir di seminar kemuslimahan ini. Semoga kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, amin ya robbal alamin. Tujuan diadakannya seminar kemuslimahan ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memupuk silaturahim antara sesama pemuda ukhuwah Islamiyah. Semoga kita bersama-sama dapat menggali dan menimba ilmu melalui kajian seminar kemuslimahan ini. Yang terakhir saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ketika penyelenggaraan seminar kemuslimahan ini, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Semoga teman-teman dapat memaafkannya ya. Oke. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Gefira Amalia atas kata sambutannya. Untuk selanjutnya yakni kata sambutan dari Koordinator Ahwat Umum SBI Unsri, yakni Mbak Rika Damayanti. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan, kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti sekarang.
Yang saya hormati Bapak Sodikin, yang saya hormati Bapak Alexander, yang saya hormati Bapak Rozak, yang saya hormati Bapak Fatur, dan yang saya hormati Bapak Ferry, serta jajaran Masjid Baitur Rahman lainnya. Pertama-tama tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih yang pastinya kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah acara kita akan berlangsung pada hari ini di Masjid Baitur Rahman tercinta ini. Kemudian terima kasih juga kepada dua pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Vika dan Mbak Gina. Terima kasih Mbak atas kesediaannya menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada para peserta baik dari Universitas Sriwijaya maupun dari univ-univ lainnya. Terima kasih telah membersamai pada hari ini. Semoga dengan agenda hari ini kita dapat menimba ilmu di majelis ilmu ini dengan baik. Kemudian jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada pemateri kita. Mungkin itu saja dari saya, dan permohonan maaf juga jika nanti dalam kegiatan ini akan ada kendala-kendala yang mungkin di luar kendali kita. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rika Damayanti atas kata sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya yakni kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini, yakni Bapak Wali Kota Bapak Sodikin selaku Kesra serta perwakilan dari Bapak Wali Kota. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah, kita semua bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara seminar kemuslimahan yang dalam rangkaian acara Sriwijaya Islamic Festival 2025. Yang kedua, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhir zaman sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Yang kami hormati di sini hadir Pak Lurah, Pak Jo. Yang kami hormati juga dari OPD Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Yang kami hormati sudah hadir di sini dua narasumber. Yang kami hormati pengurus apa ini namanya? UKM Seni Budaya Islam Pak Lukman ya. Dan juga pengurus yang lain yang sudah hadir di sini, dan yang paling berbahagia di sini seluruh mahasiswi semua dari Unsri dan yang lainnya. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami Pak CK, karena pada saat ini beliau mengikuti acara di kantor gubernur, dan juga permohonan maaf dari Pak Sekda yang saat ini juga masih dinas di luar.
Masih minta maaf juga karena Pak Asisten satunya tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi karena kami yang hadir di sini, jadi kami diminta untuk membuka acara seminar kemuslimahan ini. Seminar seperti ini mohon izin Ibu, ini mengingatkan saya di tahun 91 dulu. Wah, lama kamu belum ada jangan-jangan ini. Tahun 91 pada saat dulu saya masuk di Fakultas Ekonomi Unsri di Indralaya. Saya masuknya di tahun 93, Bu. Angkatan pertama di Unsri Indralaya itu. Dan memang kegiatan-kegiatan ini pada saat itu memang luar biasa. Penyelenggara kegiatan ini luar biasa, apalagi sudah bisa mengundang dari pemerintahan. Saya juga tadi sempat terkejut, ini acara apa? Saya pikir Sriwijaya Islamic Festival, berarti ini acara festival seperti itu. Di dalam agenda kegiatan di Pemkot itu, saya lihat kenapa jumlah yang hadir ini semuanya wanita. Apa ini festival kemuslimahan? Tapi kenapa tidak ada rame-ramenya? Makanya ketika Pak Lukman sampaikan, dalam bentuk seminar kemuslimahan, wajar. Tidak ada muslim, tidak ada. Jadi yang hadir ini para mahasiswi rato-rato. Ya, kalau aku jengok di sini ya paling 2% yang hadir itu yang laki-laki termasuk kami ini. Dan bentuk kepedulian dari pemerintah Kota Palembang terhadap kegiatan ini juga sudah memang banyak, karena bukan hanya yang ini saja yang kami hadiri. Masih banyak juga, Bu, kegiatan-kegiatan dari unit kegiatan mahasiswa, UKM mahasiswa dari berbagai universitas yang sudah dipedulikan oleh pimpinan untuk dibuka acaranya oleh pimpinan. Dan mudah-mudahan saya lihat kalau dari zaman dulu ya seperti inilah orangnya. Memang orang-orang inilah yang bekal menjadi penerus-penerus kami dulu. Inilah yang akan menjadi mahasiswa yang akan meneruskan nantinya. Ini adalah salah satu bagian saja dari sekian banyak materi yang bisa dibagikan. Kami mengharapkan agar kegiatan-kegiatan ini memang itu harus rutin dilakukan, giliran. Tidak harus Unsri. Bisa universitas-universitas yang lainnya juga untuk melakukan sebagai bahan pelatihan dan juga pembelajaran bagaimana melakukan suatu kegiatan itu dengan lebih baik lagi, melibatkan lebih banyak lagi. Koordinasi seperti ini kita harapkan nantinya ke depan akan kita temukan hal-hal yang baru lagi. Dengan pengalaman-pengalaman seperti ini kita mengharapkan ini bisa menjadi modal kalian untuk bicara nanti ke depannya. Narasumber kalau 20 tahun lagi tidak tahu aku masih ada tidak. Tapi siapa yang akan melanjutkan? Ya kalian-kalian inilah yang sudah mendapatkan pembagian pengetahuan, sharingnya. Tinggal siapa yang tekun dan disiplin menjalankannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya kegiatan saja, tapi itu berdampak terhadap perubahan pola perilaku kita. Apalagi temanya di sini muslimah inspiratif, memimpin dengan bijak, menginspirasi dunia. Ini bicaranya dunia ini sudah beda ini, ya. Tapi itu dimulai dari diri kita sendiri. Mampu nggak materi nanti yang diberikan oleh dua narasumber ini menginspirasi diri kita untuk menjadi inspirator? Di mana? Di luar. Di sini tempat belajar. Pada saat ini posisi kita adalah sebagai pembelajar, bukan saya, kalian.
bukan kami. Bagi kalian ini adalah posisi untuk pembelajaran untuk ke depan. Komunikasi, tanya jawab, galilah sebanyak mungkin di sini dengan dua narasumber yang ada. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan membawa dampak paling tidak pada perubahan diri dalam berlaku, bersikap, serta adab yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses penyampaiannya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar kemuslimahan, muslimah inspiratif, memimpin dengan bijak, menginspirasi dunia, secara resmi kami nyatakan dibuka. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sodikin atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni penyampaian materi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, yakni Natasha Adelia. Kepadanya kami persilahkan. Kami pamit dulu. Selamat melaksanakan seminar. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Kepada Bapak, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf Bapak, dipersilakan untuk kembali ke depan melakukan sesi dokumentasi. Beserta untuk kedua pemateri kita, Ibu Vika dan Ibu Gina, dipersilakan untuk mengikuti sesi dokumentasi. Seluruh peserta diharapkan untuk berdiri, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama.
Baik, Masya Allah, beri tepuk tangan dulu untuk MC kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya mau menyapa dulu para teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Di sini saya melihat bahwa banyak sekali ya teman-teman yang hadir pada ini. Terlihat 7.000 orang yang hadir pada hari ini, Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelum lanjut pada acara inti kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Natasha Adelia, moderator pada acara seminar kemuslimahan pada hari ini. Baik, sebelum lanjut seperti biasa, saya akan memastikan dulu nih pada teman-teman, kalau semua udah pada siap mengikuti dan mendengarkan serta memahami penyampaian materi pada hari ini. Untuk teman-teman sekalian, boleh nih siapkan buku, penanya, supaya bisa mencatat apa yang telah disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Baik, sepertinya sudah siap ya teman-teman. Mungkin langsung saja di sini saya akan memanggil para narasumber kita pada hari ini. Untuk narasumber kita yang pertama, beliau merupakan lulusan dari Universitas Sriwijaya dan beliau juga merupakan direktur utama dari Zafatur. Siapa lagi kalau bukan Mbak Rafika Fitrianti. Kepada Mbak Rafika dipersilakan. Dan untuk pemateri selanjutnya yaitu nggak kalah luar biasa juga, karena beliau merupakan dosen dari Universitas Indo Global Mandiri atau UIGM, dan beliau juga merupakan seorang influencer. Dan beliau adalah Mbak Gina Amalia. Baik, sebelum masuk ke acara inti kita, saya mau menyapa dulu nih para narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Vika, Mbak Gina. Gimana kabarnya Mbak? Allahu Akbar. Keluarga sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung saja ya, karena sepertinya saya melihat bahwa teman-teman sekalian udah nggak sabar mendengarkan materi pada hari ini. Namun sebelum itu saya ingin membahas dulu tentang seminar kemuslimahan yang muslimah inspiratif, memimpin dengan bijak dan menginspirasi dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa kepemimpinan dalam Islam itu menekankan pada nilai-nilai akhlak mulia seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Seorang muslim yang memimpin dengan berlandaskan nilai-nilai ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Dan di sisi lain banyak perempuan muslim yang telah membuktikan kemampuan mereka dalam memimpin dan memberi dampak positif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bisnis. Dan kisah-kisah inspiratif ini
dapat menjadi motivasi bagi generasi muda seperti kita. Dan bagaimana sih cara kita biar menjadi muslimah inspiratif, memimpin dengan bijak dan menginspirasi dunia. Nah, untuk itu kita akan bahas tuntas dan akan dibahas oleh pemateri kita pada hari ini. Jadi untuk pemateri kita yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rafika Fitrianti. Kepada Mbak Rafika dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah deh ya. Dari lisan kita yang tak bertulang ini, yang berdiri aja ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat apa saja, Dek? Semuanya. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Kebayang gak kalau bangun tidur tadi tiba-tiba mata kalian tidak bisa melihat? Ya Allah, rasanya sedih banget gitu ya. Ternyata nikmat mata itu Masya Allah luar biasa. Terbayang tidak kalau ternyata bangun tidur tadi kaki kita tidak bisa melangkah, ternyata kaku. Ternyata adik-adik, kaki pun itu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang nikmatnya juga luar biasa. Masya Allah. Sekarang usia sudah berapa? Ada yang 20, 22, 25. Kalau Mbak Fika berapa? Kalau Fika 40 plus. Masya Allah, itu juga nikmat yang luar biasa. Allah berikan kita waktu yang kita hadapi, yang kita arungi sampai hingga usia 20-an, 30-an, 40-an, ada yang 70, ada yang 80. Masya Allah. Sungguh lisan kita yang tidak bertulang, lisan kita yang mungkin tidak ada apa-apanya gitu ya, itu wajib sekali kita syukuri segala nikmat. Apakah cukup dengan rasa syukur kita? Ternyata tidak. Ternyata tanda syukurnya seorang hamba itu adalah dengan kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan semoga kita termasuk abdan syakuroh, kata Rasulullah. Yang Rasulullah ketika sudah maksum saja, tahu maksum? Maksum itu Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tapi qiyamul lailnya masih, rakaatnya banyak, kakinya sampai bengkak. Ketika ditanya sama Aisyah istrinya, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang maksum yang Allah jamin masuk surga, tapi kenapa engkau ibadahnya begitu banyak dan begitu sampai bengkak kakimu? Kata Rasulullah, wahai istriku, aku ingin disebut sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur, abdan syakur. Insya Allah kita semua ya dek ya akan menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan mulia insan yang kita rindukan syafaatnya,
ketika tidak ada seorang pun mampu memberikan syafaat di akhirat kelak, Dek, hanya Rasulullah. Ketika tak seorang pun mampu memberikan kita naungan sebaik naungannya Rasulullah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan lisan kita ini jangan henti untuk bersalawat kepada beliau, karena betapa kita berhutang kepada beliau. Kita wanita, perempuan berhutang kepada Rasulullah dengan turunnya agama Islam, insyaallah ya. Nah, alhamdulillah hari ini bisa berbagi dengan kalian, dengan adik-adik semua, bisa berbagi dengan para mahasiswi-mahasiswi yang katanya pemuda-pemuda itu sedang menyala-nyala semangatnya untuk menuntut ilmu. Insya Allah kita pun punya karakter seperti itu ya, karakter yang senantiasa mau menuntut ilmu. Mungkin di antara teman-teman kalian hari ini itu ada yang ngedate gitu ya, ada yang mungkin sekarang ke mall, ada yang mungkin rebahan gitu. Tapi kita mau, Masya Allah, meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya. Allah ringankan kaki untuk melangkah ke masjid rumahnya Allah. Yang di sini Allah berkahi, Masya Allah. Yang di sini insya Allah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah, dan insya Allah naungan sayap-sayap malaikat pun akan bersama kita dan mendoakan kita, semoga kita juga bisa menjadi manusia-manusia yang insya Allah Allah ridhoi, amin ya robbal alamin. Temanya tentang inspiring itu ya, muslimah inspiratif. Kemudian ada juga kata memimpin dengan bijak. Jadi kata panitia, Mbak Vika bagian yang memimpin, Mbak, katanya. Nanti bagiannya bagian inspiring. Masya Allah. Ada kategori ya, nggak apa-apa, insya Allah. Ada dasarnya juga kali kalau panitia undang Mbak Vika gitu ya. Ya tadi belum terlalu detail memang MC ya, kayaknya lupa ngasih CV ya Mbak Vika. Jadi Mbak Vika memang itu Allah amanahkan ya, Direktur Utama PT Zapa Mulia Mandiri. Qadarullah, Allah memberikan kesempatan dan amanah untuk memimpin sebuah perusahaan, kemudian juga punya pengalaman juga seperti kalian, seperti kata Bapak tadi ya. Dulu zaman kuliah, Afika kuliahnya di Unsri, banyak Unsri tadi ya kayaknya. Jadi Unsri fakultasnya fakultas teknik deh, sama lagi aja teknik ya. Kami ya, alumni fakultas teknik, Afika teknik kimia, bagian teknik sipil. Afika udah berapa? 25 tahun, 30 tahun yang lalu kuliahnya, sama di Indralaya. Ya, jadi dulu juga kayak gini, mengadakan kajian gitu, kemudian membuat seminar, kemudian ada kegiatan-kegiatan training kayak gitu ya, ada seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk bisa berbagi, sharing tentang memimpin. Dulu juga sempat di Kalam, ada yang Kalam FT, LDF Kalam ya. Nah, itu Mbak Vika pernah jadi korwat Kalam juga, kemudian pernah ikut KGC, ada yang ikut KGC, komunitas generasi cendekia. Kemudian setelah jadi ibu-ibu ikutnya Salimah, kemudian ikut juga sekarang di Sahabat Kebaikan Nusantara, yang kalau utamanya itu adalah sebenarnya seorang istri deh, istri dan ibu dari anak-anak. Mbak Vika punya 4 anak. Anak yang pertama sudah kuliah sebenarnya, jadi mungkin lebih ini ya, dipanggil Umi kali kalau kata apa anak-anak gitu ya, tapi nggak apa-apa biar lebih dekat gitu seperti itu. Oke, be inspiring and empowerment muslimah, itu yang Mbak Vika kasih judul hari ini. Bagaimana menjadi muslimah yang menginspirasi dan berdaya. Empowerment itu artinya berdaya ya. Gitu. Boleh di slide-nya, Tafadol? Sebelum masuk ke bagaimana menjadi muslimah yang berdaya, bagaimana menjadi muslimah pemimpin gitu ya, kita balik dulu ke sejarah. Kata orang, jadi yang ingin masa depannya itu cerah, kemudian bisa sukses, belajarlah dari sejarah. Gitu ya. Nah, sekarang kita bersejarah bagaimana perempuan itu di masa jahiliyah.
Jahiliyah itu artinya sebelum datangnya Islam. Ternyata adik-adik semua, wanita sebelum Islam datang itu menjadi kelas 2 dibanding laki-laki. Artinya apa? Wanita atau perempuan itu bahkan tidak dapat warisan. Warisan itu tidak dapat gitu ya. Kemudian perempuan juga itu tidak boleh menjadi saksi. Saking kan jadi kelas 2-nya. Jadi kasta, kalau berkasta-kasta gitu ya, itu levelnya tuh level yang rendah dibandingkan laki-laki. Tidak diperdulikan, tidak boleh jadi saksi, tidak mendapat warisan. Kemudian juga yang lebih ininya lagi ya, ketika haid wanita itu malah disuruh menjauh. Karena apa? Ternyata darah, kata mereka ya, haid itu adalah darah kutukan. Jadi memang benar-benar kayak di nomor 2 kan, benar-benar tidak dihargai gitu wanita. Dan yang lebih ini lagi ada ya, yang kita tahu juga sejarahnya di Arab itu, ketika anak perempuan lahir, ketahuan itu anak perempuan lahir, langsung dikubur hidup-hidup. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Tidak ada lagi mungkin kita ini dek, kalau ternyata dulunya nenek moyang kita ketika lahirlah itu bayi perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Tidak akan berkembang biaklah manusia di muka bumi ini. Saking kan bagaimana laki-laki itu memandang wanita sebagai kasta yang terendah gitu, seperti itu. Nah itu di masa jahiliyah. Itu sebelum Islam datang. Tapi ternyata ketika Islam sudah datang dan beberapa tahun, boleh dilihat kembali. Lanjut ya. Ternyata di era Yunani kuno, sebenarnya era Yunani kuno itu setelah Rasulullah hadir loh gitu ya. Di era Yunani kuno, filosof-filosof ternama kayak Plato, kita udah kenal ya, Aristoteles, itu juga mereka secara teori memandang perempuan juga gitu ya, dalam pemikiran itu adalah kelas rendah juga gitu kan. Wanita cuman ditatap selaku pelengkap, hanya pelengkap untuk memberikan keturunan saja gitu, seperti itu. Dan juga hanya sebagai pembantu rumah tangga. Saking betapa wanita itu dianggap tidak punya harga diri gitu ya. Sokrates juga beranggapan seperti itu gitu kan. Kalau ada teman yang loyal, wajib dan sanggup meminjamkan istrinya, bahkan perempuan bisa diperjualbelikan, bisa diambil dengan secara paksa gitu. Suami bahkan bisa memberikan dengan sukarela, nauzubillah gitu ya. Betapa ternyata wanita itu dipandang sangat rendah sekali. Nah, bagaimana Islam? Gitu ya, balik lagi, bagaimana Islam memandang wanita? Masya Allah. Ketika sedang jahiliyahnya masa Rasulullah gitu ya, belum diangkat menjadi Rasul. Tadi tahu ya bahwa perempuan ketika bayi perempuan lahir langsung dibunuh gitu ya, langsung dikubur hidup-hidup. Dan Islam pun datang, boleh sekalian. Islam memandang perempuan, Masya Allah, sangat dimuliakan. Dikatakan bahwa wahai manusia, ya ayuhan nas. Manusia ya, artinya semua, gitu kan? Semua makhluk Allah, walaupun dia Islam ataupun tidak, itu diseru. Jadi dikatakan bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian menciptakan dengannya pasangannya, zaujaha, yaitu bunda Siti Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Di Quran An-Nisa ayat 1. Bahwa sejajar dek, dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu gitu ya adalah partner. Allah menciptakan dari
dulunya bapaknya manusia itu Nabi Adam awalnya. Kemudian Allah menciptakan pasangan. Arti pasangan itu partner, bukan kelas rendah gitu ya. Allah menciptakan perempuan untuk sebagai pendamping. Kenapa? Gitu ya. Karena perempuan berasal dari tulang rusuk gitu ya. Itu yang sering kita dengar ya, bahwa perempuan itu adalah untuk menjadi pendamping gitu ya. Dia bukan diciptakan dari tulang punggung untuk untuk jadi pengikut di belakang. Dia mendampingi. Masya Allah, betapa sesungguhnya Islam menghargai perempuan. Dan tadi kalau teori-teori tadi kayak Sokrates, kemudian Aristoteles dan Plato segala macam gitu ya, itu padahal Islam itu udah masuk sebenarnya, tapi kemudian timbul lagi kejahiliaan. Kita tahu bahwa Ratu Elizabeth gitu ya sangat diagung-agungkan, bagaimana dijaga sekali, tidak boleh disentuh. Sesungguhnya Islam itu seperti itu. Bayangkanlah bagaimana dalam hadis Rasulullah perempuan itu dijaganya, tidak boleh sembarangan kita bersentuhan dengan lawan jenis. Ratu Elizabeth saja itu dijaga dengan penjagaan ketat. Allah tahu dengan kita perempuan, dan kita dijaga dengan sedemikian rupa. Tidak boleh sembarang laki-laki menyentuh kita. Allah berikan ganjaran yang sangat pedih ya. Itu ketika kita bersentuhan, laki-laki dan perempuan bersentuhan dengan yang bukan mahram, lebih baik kata Rasulullah itu menyentuh panasnya besi gitu. Ya Allah, tapi itu saking menjaganya wanita gitu, seperti itu. Kemudian di surat Al-Ahzab juga dikatakan sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslimin wal muslimat. Ada gandengan kata muslim, muslimat. Kemudian apa lagi? Mukminin wal mukminat. Dua tuh, mukmin dan mukminat. Berarti sejajar gitu ya. Kemudian ada juga perempuan yang dalam ketaat konitat. Seperti itu, hafizin, hafizat. Allah gandengkan laki-laki yang tetap dalam ketaatannya, perempuan yang juga dalam ketaatan kebenarannya, laki-laki juga yang sabar, sabirin, gitu kan, masya Allah. Dan juga perempuan yang saum, soaimin, wasaimat, masya Allah. Sesungguhnya itulah Islam mengangkat derajat wanita ke yang paling tinggi. Bisa dilanjut kembali? Diceritakan dari Abu Hurairah, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Kata Rasulullah, ibumu 1 kali, ibumu 2 kali, ibumu 3 kali, baru yang bapakmu atau ayahmu. Masya Allah, bagaimana Islam menjunjung tinggi derajat seorang ibu. Dan ibu itu adalah wanita ya dek. Tidak ada gender yang menyebutkan ibu itu seks selain female gitu ya. Ibu itu wanita, dan itu adalah kita. Masya Allah, nanti kalian pun akan menjadi calon-calon ibu, dan kita akan dihormati, karena kita akan dihargai karena kita menjadi seorang ibu. Masya Allah, Al-Quran, hadis Rasulullah, Islam memberikan penghargaan yang besar untuk wanita. Tapi ternyata kadang-kadang wanita sendiri yang tidak mau menghargai dirinya. Kalau zaman jahiliyah kan, perempuan yang bayi yang perempuan tadi baru lahir, ketahuan perempuan langsung dibunuh. Kalau sekarang lebih jahiliyah dari yang dulu. Belum tahu jenis kelamin sudah dibunuh. Ya enggak? Nauzubillah min zalik. Kadang kita itu seperti itu. Padahal sudah banyak rambu-rambu. Dulu jahiliyah ketahuan perempuan baru dibunuh. Kalau sekarang belum tahu jenis kelamin udah dibunuh. Maksudnya apa itu? Aborsi. Itu PR kita sekarang. Bagaimana pergaulan yang sekarang, pergaulan zaman sekarang yang katanya modern, zaman now,
yang katanya lebih tren, ternyata itu jauh lebih jahiliyah di zaman dulu. Kalau zaman dulu tadi kan ketahuan jenis kelamin dulu ya. Kalau sekarang enggak, belum tahu jenis kelaminnya. Baru berapa bulan aja udah diaborsi. Nauzubillah min zalik gitu ya. Nah, padahal perempuan itu sudah dimuliakan oleh Islam. Tapi ternyata kita perempuan ini kadang-kadang tidak menyadari dengan kata emansipasi, gitu, seperti itu gitu ya. Dalih-dalih emansipasi. Padahal adik, tahukah kalian kenapa bahasan perempuan ini menjadi sangat penting gitu ya? Bahkan di Al-Qur'an punya surat tersendiri. Apa namanya? Surat apa? An-Nisa, Masya Allah. Tidak ada surat Ar-Rijal. Ada nggak surat Ar-Rijal? Nggak ada. Allah menempatkan surat An-Nisa. Perempuan, Masya Allah. Gitu. Saking kebahasan perempuan ini sangat penting. Dan ulama mengatakan bahwa ketika kita membahas perempuan itu ibarat analoginya adalah membahas air dan peradaban. Kok air dan peradaban ya? Gitu ya. Tahukah kalian di tanah yang tandus gersang yang dulunya tidak pernah dilihat oleh peradaban manapun. Saat itu ada peradaban Kisra, Persia gitu ya. Satu lagi peradaban apa? Majusi. Dan di tengah-tengah itu ada tanah tandus, yang lembah tandus, yang itu orang tidak melihat. Tapi Masya Allah, Allah turunkan di sana ada apa? Zam-zam. Dan siapa yang membuat istilahnya yang bahasa sekarang menginisiasi, itulah Bunda Siti Hajar. Dan itu wanita dek. Bagaimana kita sejarahnya ya, Bunda Hajar ditinggal oleh sang suami Nabi Ibrahim di lembah yang tandus bersama anaknya yang masih bayi. Tapi kata Bunda Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Apa jawab Ibrahim? Ya, ini perintah Allah. Pergilah. Masya Allah, itu salah satu ciri wanita soleh, istri solihah. Kalau memang perintah Allah, pergilah, biarkan kami berdua di sini. Masya Allah. Tapi naluri ibu ya dek, ngelihat anak nangis, haus. Apa yang dilakukan Ibunda Hajar? Lari-lari nyari air, lari bukit tuh, Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Balik lagi sampai 7 kali putaran. Nanti kalau kalian umroh gitu, atau haji, Masya Allah, Bukit Sofa, Bukit Marwah itu udah enak, udah pakai AC, kita cuma suruh jalan kayak gitu, jalan keliling 1 putaran, Sofa 1 putaran, dari Sofa ke Marwah 2 putaran kayak gitu. Itu kita kebayang zaman dulu terik panas. Kalau di Mekah itu, Mekah Madinah itu suhunya yang ekstrim gitu ya, itu bisa sampai 50, 55. Yang ini kita tuh baru sedikit aja udah yang kayak melupas, udah nggak tahan gitu. Itu seorang perempuan baru lahiran lah ya gitu ya, itu berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu bukit batu loh, terjal. Ya Allah. Tapi Allah melihat sebuah usaha di sana dan Allah berikan hadiah yang terindah, itulah Zam-Zam. Dan sampai sekarang dengan Zam-Zam tersebut, air yang tidak akan pernah habisnya itu bisa merubah peradaban dunia. Itulah peradaban Islam, Masya Allah. Dan seberapa penting sekali membahas seorang wanita itu dimulai dari sebuah ketaatan gitu ya. Dan tahukah dedek, orang-orang yang tidak suka sama Islam itu tahu kalau ingin menghancurkan Islam gak usah pakai perang. Kita tahu ya, alhamdulillah ceasefire untuk
penduduk Gaza berhasil setelah 466 ya, 470 hari gitu ya. Orang kafir itu tahu kalau untuk mengalahkan Islam itu mereka tidak bisa dengan senjata. Jadi ada konferensi besar yang mengatakan kalau ingin mengalahkan Islam itu salah satunya itu adalah dengan menghancurkan wanitanya. Wanita itu yang menghiasi dirinya itu adalah rasa malu, Dek. Jadi kalau wanita tidak punya rasa malu lagi akan hancurlah sebuah peradaban. Kita tahu sekarang perempuan-perempuan dengan dalih emansipasi, dengan dalih independent woman gitu ya, itu menunjukkan jati dirinya gitu kan, bahkan membuka auratnya gitu, seperti itu. Dan tahukah kalian itu semua adalah konspirasi besar untuk menghancurkan Islam, konspirasi besar untuk menghancurkan nilai-nilai Islam, karena mereka tahu ketika menyerang Islam dengan senjata mereka akan kalah. Tapi ketika menyerang Islam dengan kelemahannya yaitu wanita, itulah yang terjadi sekarang. Islam itu banyak tapi seperti laksana raksasa yang sedang tertidur. Perempuan-perempuannya bangga apa? Membuka auratnya, bangga dengan child free-nya, bangga tidak menikah. Padahal itu semua bertentangan dengan nilai Islam. Kita tahu tadi kan, Islam itu sangat menjunjung sekali wanita, memuliakan wanita. Tapi kitalah, perempuanlah yang membuat kita semakin menjadi rendah nilainya. Itu seperti itu. Dan orang Israel itu tahu ya, perempuan-perempuan Gaza, Palestina itu menjadi perempuan-perempuan terkuat. Karena salah satu yang diberkahi adalah rahimnya. Perempuan-perempuan Gaza itu subur. Jadi kalau melahirkan, Dek, itu bisa sampai kembar 5. Kembar tuh 5. Kalau kembar kita 2 ya, kembar 5, Masya Allah. Dan mereka takut. Kenapa juga? Perang kemarin, perang 7 Oktober itu ya, itu banyak korbannya perempuan. Mereka takut sama perempuan Gaza itu. Takut karena ketika mereka akan melahirkan anak yang banyak, demografi yang akan menghasilkan generasi-generasi yang lebih menakutkan lagi dari yang sekarang katanya gitu. Makanya banyak perempuan dan anak-anak yang dibunuh gitu. Mereka tahu, tapi kalau kita secara umum ya ngelihatnya kemanusiaan gitu ya. Tapi sesungguhnya orang-orang Israel itulah yang mereka takutkan. Makanya banyak perempuan dan anak-anak yang dibunuh oleh mereka. Masya Allah, bagaimana perempuan-perempuan Gaza itu ya, di kamp pengungsian saja mereka tuh setor hafalan. Ya Allah, di tengah bom dan timan bom, di tengah berita duka, itu tidak menyurutkan langkah mereka buat setoran hafalan, mendidik anak mereka. Masya Allah, apalah kita, Dek, kita ini aja senyap gitu ya, hafalan tidak nambah-nambah, suruh kajian males gitu ya, kayak gitu. Ya Allah, jauh banget kita sama perempuan-perempuan Gaza itu. Mereka di kamp pengungsian itu tetap mencari ilmu, tetap menambah hafalan mereka, tetap tilawah mereka itu bisa 1 juz sehari. Lah kita kerjaan gak banyak, yang kerjanya cuma rebahan, scrolling, kadang stalking. Hari ini lupa tilawah. Itu ya. Jangan sampai ya, Dek ya. Karena apa? Karena impian kita besar. Karena kita ingin membangun peradaban. Karena kita mau membangunkan raksasa yang sedang tidur ini. Kita tidak mau terjajah. Sesungguhnya kita tuh sedang terjajah. Sesungguhnya kita sedang terjajah. Pakaian yang kita pakai itu ada sesungguhnya untuk kemuliaan kita. Tapi alih-alih emansipasi,
dibilang bahwa ini mengungkung, padahal Masya Allah inilah yang menjaga kita. Ketika ada yang ditanya ya, Uma Oki ditanya, kata Uma Oki di salah satu ceramahnya ya, dia tanya, kenapa perempuan Islam itu pakai jilbab? Kata Uma Oki jawabnya kayak gini aja, saya punya 2 permen, ini 1 permen terbuka nih, 1 permen terbungkus rapi gitu, Anda pilih yang mana? Yang terbungkus katanya. Kenapa nggak pilih yang itu, yang sudah terbuka, kan kelihatan tuh, maksudnya udah kelihatan warnanya gitu. Nggak, nanti itu udah kena lalat lah, mungkin pernah terjatuh lah tuh. Ya seperti itulah wanita muslimah. Ternyata, paham ya? Nyambung nggak? Nyambung ya? Ternyata kita tuh dilindungi, dan kebanyakan pria juga pengen kalau punya istri itu dek, bukan wanita-wanita yang terbuka. Itu biasanya cuma mau main-main. Mereka itu memikirkan juga masa depan, bagaimana anaknya bisa dididik jika perempuannya saja terbuka auratnya, yang suka keluar malam. Ada yang terbaru ini nge-vape gitu ya. Nah, nauzubillahnya pakai jilbab nge-vape pula. Mbak Vika udah berapa kali ke Jakarta ke bareng suami itu di bandara, perempuan-perempuan pakai jilbab loh. Ya Allah, kata Mbak Vika. Bagaimana itu suami Mbak Vika tuh yang ngomong, bagaimana katanya dia bisa mendidik anaknya, sedangkan dia sendiri perilakunya seperti itu. Jadi hati-hati sekali dalam pergaulan, hati-hati sekali dalam mengambil keputusan hidup kita, gitu ya. Jangan tadi dalih-dalih, pengen modern lah, pengen gaul, ternyata kita salah, gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita berbicara masalah kepemimpinan dalam Islam. Kajiannya agak berat ini ya, karena kan bicara tadi tentang memimpin. Sesungguhnya Islam itu memposisikan wanita dengan pria itu sama. Tadi sudah dibahas ya. Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Artinya sama. Apakah boleh memimpin? Nah, lanjut. Makna pemimpin, kalau dalam bahasa Arab, makna pemimpin itu bahasanya itu ya imamah. Artinya pemimpin di situ bisa juga dia artinya seorang kepala, penghubung. Nah, kepemimpinan secara umum. Jadi menurut istilah ilmu fikih, nah, kalau kepemimpinan itu imamah itu adalah lebih dikhususkan untuk masalah ibadah, kayak imam sholat gitu ya, kemudian imam sebuah kekhalifaan gitu. Nah, dari definisi tersebut dipahami bahwa kepemimpinan itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain, seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain gitu ya, yang dirinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Kalau secara umum itu kepemimpinan. Nah, jadi ada hadis juga yang mengatakan bahwa boleh lanjut tadi tentang hadis. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini memang kisah nyata ya. Kan tadi Mbak Vika bicara tentang peradaban Persia, kemudian peradaban Majusi. Jadi ketahuilah kalian, setiap kalian adalah belum sini deh, sebelum ini. Oh, sekali lagi berarti. Lagi ya. Oh, bolehkah perempuan menjadi pemimpin? Nah, jadi Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah. Abu Barkah berkata, ya, pada perang Jamal atau perang unta, yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka. Abu Barkah meneruskan, saat Kaisar Persia mati, Rasulullah bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Lalu Nabi pun bersabda, tidak ada beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Ini memang ada kisahnya, sebab nuzulnya. Saat itu memang kan peradaban besar itu di Persia. Nah, rajanya itu
mati saat pertempuran. Kemudian digantikan oleh putrinya. Putrinya ini ternyata tidak bisa memimpin dengan baik. Kata Rasulullah, tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan, di sini maksudnya putri Raja Kisrah tersebut menjadi pemimpin. Memang ternyata hancurlah kerajaan Kisrah tersebut. Itu pemimpin dalam sebuah negara yang Rasulullah. Nah, kemudian ada lagi kajian, tapi kan ini buat teorinya biar kita paham ya Dek ya. Kajian. Cendekiawan Muslim kelas itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh secara umum, artinya semuanya tidak boleh, gitu ya. Perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Boleh juga secara mutlak. Nah, kemudian yang ketiga boleh menjadi pemimpin atau hakim, tapi ranahnya itu ada ranah khusus, bukan hal yang sangat krusial. Apakah hal yang sangat krusial? Itulah pemimpin kekhalifahan. Tapi kita sekarang nggak ada ya. Jadi kalau zaman Rasulullah itu deh ya, kalau bahasan ini bahasan sirah lebih panjang lagi. Rasulullah itu menjadi khalifah, pemimpin utama umat Islam. Kemudian baru turun ke siapa? Abu Bakar, paham ya? Kemudian siapa? Umar, Utsman, Ali, lanjut ke khalifah, sampai khalifah yang terakhir. Tahu nggak khalifah kita yang terakhir? Tahun berapa runtuhnya? Khalifah Islam itu runtuhnya tahun deket-deket kita loh deh, 1900-an, masih hampir abad-abad ini loh. Tahu nggak? Tahun berapa runtuhnya kekhalifahan Islam itu? Tahun 1924. Baru 100 tahun runtuh. Itulah kekhalifahan Utsmani. Di mana Utsmani? Di Turki. Yang akhirnya merubah negara Turki menjadi republik. Siapa yang jadi ini ya inisiasinya? Belajar sejarah nggak? Kemal Atatürk. Nanti juga kalau ke Turki bisa ngelihat, bisa ngelihat apa? Sejarah ini ya. Pak Fika sempat mampir di makamnya Kemal Atatürk ya. Tapi kita muhasabai dalam hati Pak Fika, ngobrol-ngobrol sama suami ya. Ya Allah, ini si Kemal Atatürk mungkin dalam penyiksaan gitu ya. Karena dia merubah negara Islam. Kekhalifahan Islamnya jadi republik saat itu. Betapa banyak dosa jariyahnya yang sampai sekarang gitu ya. Sampai perempuan-perempuan Turki itu tidak semua pakai jilbab. Dulu awalnya Mbak Fika tuh pikir, wah kalau negara Turki gitu ya, bayangan-bayangan tuh pakai jilbab gitu ya, rapi-rapi gitu. Ternyata tidak deh. Masya Allah, mereka tuh cantik-cantik, tinggi gitu ya. Tapi terbuka auratnya. Jangan bayangkan juga kayak di Dubai, itu kan negara-negara Arab ya. Jangankan di situ, kalian ke Jeddah saja, ke Riyadh, Jeddah Riyadh, itu kan ibu kotanya Arab ya. Banyak perempuan-perempuan nggak pakai jilbab, gitu. Emansipasi katanya seperti itu. Nauzubillah. Jadi dosa jariyah banget kalau Mbak Fika bilangnya seperti itu. Jangan mau ya. Nah, kepemimpinan perempuan itu tidak boleh adalah untuk menjadi seorang khalifah. Kita nggak tahu nanti tahun berapa kekhalifahan itu akan muncul kembali. Ini makanya harus disadarkan. Jadi kita unconscious, di bawah bawah sadar kita itu kita harus menuju ke sana. Karena apa? Karena kita punya cita-cita mulia. Kita tidak ingin terjajah. Kalau sekarang itu kita masih terjajah, masih terkungkung oleh peradaban-peradaban barat yang katanya lebih modern lah segala macam gitu ya. Tapi untuk kepemimpinan di bidang hal-hal lain itu sirahnya, sejarahnya banyak. Bahkan pernah Umar bin Khattab itu mengangkat seorang kepala pasar. Jadi Islam itu ya Dek ya, mengatur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ngatur masuk WC, kaki kiri punya doa, itu Islam. Ngatur pasar, itu Islam juga ada. Apalagi ngatur negara. Jadi jangan pisahkan Islam itu hanya
konteks ibadah saja. Sesungguhnya Islam itu luas. Karena Islam itu hadir dari Rob yang Maha Agung. Allah lah yang memberikan kita banyak, Allah memberikan kita petunjuk, termasuk juga dalam kita hidup di dunia ini. Hal yang paling kecil, masuk WC, makan, apalagi soal kita bernegara, gitu ya. Jadi itu diatur oleh Islam, gitu. Nah, tadi ya balik lagi, Umar bin Khattab pernah mengangkat seorang wanita, Ummu Safiyah namanya, menjadi kepala pasar. Masya Allah. Jadi tidak ada halangan seorang wanita itu memimpin sebuah organisasi, memimpin nanti barangkali nih kalian pun akan menjadi pimpinan-pimpinan di sebuah perusahaan, pimpinan di kedinasan, jadi kepala sekolah, atau jadi apapun. Karena apa? Karena Mbak Vika pernah berposisi seperti kalian, duduk di sini, dengerin kajian. Ternyata 20 tahun yang akan datang Mbak Vika yang berdiri di sini. Itu seperti itu. Dan apa? Dan kita harus mempersiapkan diri, memantaskan diri kita untuk bisa menjadi pemimpin muslimah versinya Allah. Gitu ya. Dalam Islam tidak ada kungkungan bahwa perempuan itu hanya di rumah. Tidak ada. Para sahabiah juga itu ada yang ikut berperang, Dek. Ada yang jadi perawat. Masya Allah. Perempuan dalam Islam, para sahabiah itu ada yang jadi dosen, menuntut ilmu dan mengajarkan. Itu kan dosen kan kalau bahasa sekarang, gitu ya. Perempuan Islam itu pun ada yang menjadi pemimpin. Kita tahu kalau di mana di Al-Quran zamannya Nabi Sulaiman, siapa yang menjadi ratu yang terkenal? Ratu Balkis. Dan itu diabadikan, Masya Allah, gitu ya. Di Indonesia saja perempuan jadi kapten laut, gitu ya, kapten angkatan bersenjata kelautan, gitu ya. Laksamana Malahayati. Masya Allah, betapa Islam itu sesungguhnya tidak mengengkung perempuan. Diwajibkan menuntut ilmu untuk laki-laki dan perempuan. Berarti menuntut ilmu itu wajib untuk laki-laki dan perempuan, gitu. Masya Allah ya. Nah, jadi tadi balik lagi, kalian sekarang berada di sini, tapi 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, posisi-posisi seperti Pak Vika bilang tadi, kepala dinas mungkin, kemudian barangkali nanti ada yang menjadi ketua fraksi. Nah, tadi Mbak Vika lihat, oh ternyata teman Mbak Vika tuh jadi ketua fraksi. Ada Ibu Yulfa Cindosari. Oh boleh sekali nanti Ibu Yulfa diundang loh. Dia tuh ketua fraksi, ketua fraksi di DPR. Masya Allah. Tidak nyangka kan? Nah kalian seperti itu. Karena kami tidak selamanya seperti ini. Usia itu akan bertambah. Dan siapa yang akan menggantikan kalian-kalianlah. Tinggal siapa yang pantas mengemban amanah menjadi seorang pimpinan. Gitu ya. Ada yang dari FKIP? Ada? Oh banyak, Masya Allah. Ada yang dari Sospol? Ada. Ada yang dari teknik? Oh enggak ada teknik, kita berdua gini. Padahal dulu ya kalau kajian banyaknya yang mahasiswa itu banyaknya ahwat teknik. Nah kita gali lagi deh. Gitu ya, yang FKIP mungkin jadi guru awalnya. Tapi nanti kalau di kedinasan itu ya kan ada pengawas, ada yang bisa jadi kepala dinas. Itu tadi ada dinas pariwisata ya kalau nggak salah tadi. Dinas pariwisata salah satu kabaknya itu teman Mbak Vika juga angkatan. Dulu SMA Ibu Heni namanya. Pernah ketemu berapa kali dia mau minta sponsor Bujang Gadis Palembang apa katanya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kita memantaskan diri itu jadi muslim. Waktu tinggal 15 menit. Ayo. Silakan. Adik lanjut. Enggak hafal ini bagian. Nah, tadi udah ya itu, lanjut. Jadi boleh asal bukan menjadi seorang khalifah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nih nanti, aku nih khalifah tapi dia perempuan. No, bukan ya Dek.
Bukan, karena tidak ada. Imam Mahdi datang, Imam Mahdi ternyata perempuan, nggak ada itu ya. Nah sekarang kita menjadi inspiring dan empowerment woman. Kita belajarnya dari hadis aja, karena kita sepakat ya bahwa Islam itu the way of life. Jadi apa-apa kalau kita ingin mencari rujukan, carilah rujukan Al-Quran dan hadis. Dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, pemimpin wanita di surga itu ada 4. Masya Allah. Siapakah itu? Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Kalau pengen cari sosok pemimpin, carinya itu tuh yang langsung goalnya tuh surga. Kalau goalnya masih di akhirat, masih belum tuh dek. Oh, idolaku Margaret Thatcher, tapi meninggal juga, non muslim lagi, nggak sampai akhirat dek. Enak tuh ini. Dikatakan pemimpin penghulunya wanita di surga ini 4. Nanti urutannya sebenarnya ada yang mengatakan Khadijah dulu, Fatimah, kemudian Maryam, lalu Asiyah gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu, nggak bahas satu-satu ya, kita ngebahasnya insight. Silahkan adek, silahkan panitia, boleh lanjut. Nah, kita ambil insight-nya saja. Bagaimana? Karena Mbak Vika tema adalah memimpin dengan bijak. Mbak Vika ambil 8 insight dari hadis tersebut. Yang pertama, kalau ingin jadi seorang pemimpin, keempat wanita penghulu surga tadi itu punya hal ini. Pertama apa? Taat kepada Allah, itulah kuncinya. Nah nanti ya kalau jadi pimpinan, sekarang nih mungkin masih bisa konsisten, oh sholatnya awal waktu. Kalau jadi pimpinan, sholat nih awal waktu gitu kan. Kalau lagi meeting stop dulu. Yang laki-laki sholat di masjid. Kalau yang perempuan kalau mau sholat masjid nggak apa-apa, kalau nggak di musolah kantor. Alhamdulillah kalau kalian ke Zafatur ya, karena kebetulan Mbak Vika Zafatur, itu yang ikhwannya kalau azan sholat langsung ke masjid. Jadi memang ada salah satu karyawan Mbak Vika nih, dia sudah resign karena dia menikah, kemudian ikut suaminya ke luar kota. Dia bilang di catatan kita kan sekarang hobi pakai story gitu ya, gitu. Dia bilang ini katanya tempat kerja yang inspiring. Jadi kalau laki-lakinya azan tuh sholat ke masjid, yang perempuannya kami sholat jamaah di musola gitu kan. Masya Allah, kita tuh bisa jadi inspiring karena itu loh, gitu kan. Jadi ketaatan sama Allah itu didahulukan. Karena apa? Yang memberikan kita, gitu ya, kemudahan dalam mencari rezeki, yang memberikan kita jabatan, itu Allah semua. Jadi dahulukan Allah. Dahulukanlah Allah. Tadi sholatnya jangan telat gitu ya. Apalagi gak ada kerjaan dek. Kalau di rumah cuman mager udah azan gitu ya, kita masih scrolling 5 menit lagi. Bentar lagi gak taunya udah jam 1. Bentar lagi masih dikerjain rupanya 1:30. Ujung-ujungnya sholatnya jam 2 zuhurnya gitu ya. Nah jangan dek, jangan gitu ya. Dahulukan taat kepada Allah. Kemudian perempuan itu istiqomah dengan hijabnya. Tidak ada yang menghalangi perempuan berhijab ya dek. Kalau zaman kami dulu iya, kalau zaman Mbak Vika dulu, waktu SMA nih, tapi Mbak Vika dapat hidayahnya bukan SMA, agak sedih nih ya. Dapat hidayah waktu kuliah. Jadi waktu teman-teman Mbak Vika masih yang SMA itu anak-anak rohis tuh, pakai jilbab, itu Masya Allah perjuangannya. Jadi waktu ijazah sekolah nih, itu mereka harus tanda tangan. Kalau sekarang enggak ya. Tanda tangannya apa? Menyatakan bahwa sekolah tidak bertanggung jawab dengan mereka foto di ijazah pakai jilbab. Segitu loh. Itu baru tahun Mbak Vika 98. Belum kita menilik sejarah jilbab masuk Indonesia tahun 80-an. Tahun 80-an Masya Allah, sebenarnya kita berhutang sama para, kami bilangnya sabiqunal awalunnya yang bawa jilbab ke Indonesia ini, yang maksudnya membawa pemahaman Islam yang lebih. Bagaimana mbak-mbak kita, ibu-ibu kita tahun 80-an itu pakai jilbab tuh dikatain teroris, pakai jilbab nggak modis, kemudian kayak pakai
jilbab karung lah kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi alhamdulillah berkat mereka berjuang. Kalau dulunya ibu-ibu tahun 80-an itu tidak memperjuangkan jilbab, tidak ada yang tahun 90-an itu mau tanda tangan ijazahnya itu ya, bahwa dia mempertanggungjawabkan jilbabnya itu, mungkin tidak bisa sekarang. Jilbab itu marak kayak sekarang. Sekarang pertanyaannya, yang tidak pakai jilbab itu muslim atau bukan ya? Kan segitu ya. Karena nggak ada lagi pertanyaan, oh jilbab wajib belum enggak ya, jilbab baju enggak ya? Kalau zaman Mbak Vika dulu masih belum deh. Waktu Mbak Vika tahunya Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu, Mbak Vika yang shock, ya Allah, ternyata jilbab itu wajib. Sama kayak sholat. Jadi kalau kita nggak pakai jilbab, dosanya sama kita kayak meninggalkan sholat. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau zaman sekarang, perempuan muda yang nggak pakai jilbab itu kenapa? Apa nggak tahu gitu ya? Atau nunggu apa hidayah? Coba nggak usah tunggu hidayah itu, udah banyak hidayah datang. Tinggal dia actionnya, ya. Jadi insight yang pertama dari 4 wanita penghulu surga itu adalah taat kepada Allah dimanapun kondisi kita, gitu ya. Kita mau sholat, nanti juga konsisten. Nanti kalau pemimpin suka diajak tuh dinner gitu ya, itu udah sering maksudnya. Tapi kalau ada yang standing party deh, nggak mau. Bukan aturan Islam, standing party itu bukan aturan kita. Yang kayak kita mau gaul, kita pun ikutan standing party gitu ya. Enggak. Kita punya prinsip. Itu satu. Yang kedua, taat kepada suaminya. Termasuk Mbak Vika nih, jadi direktur ini taat sama suami. Jadi dulu Mbak Vika tuh cuman ibu rumah tangga biasa, karena suami Mbak Vika PNS. Suami Mbak Vika dosen juga, dosen di Unsri Fakultas MIPA. Jadi beliau itu bilang gini, Umi, ini kayaknya usaha kita nggak bisa main-main gitu ya. Jadi harus emang diseriusin. Jadi direkturnya Umi katanya. Aduh ya, Umi nggak bisa nih jadi direktur gitu kan. Bisa katanya gitu. Jadi gitulah belajar. Salah satu taatnya Mbak Vika sekarang itu. Jadi katanya itu Umi ngadepin itu ketemuan sama Kemenak lah, ketemuan sama GM Garuda lah, kemarin baru ketemuan sama GM Citylink. Ya tapi kita punya prinsip, karena kita punya taat pada Allah, taat sama suami, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan usahanya itu dimudahkan deh, gitu ya. Kalau di rumah, kalau misalnya nih kayak Mbak Vika kan, misalnya ada yang jadi kepala dinas. Jangan mentang-mentang jadi kepala dinas, nanti suaminya, papa, tolong dong siapin sepatu mama gitu ya. Jangan deh ya. Kalau di rumah udah kita jadi istri aja, tetap nyiapin makan suami, tetap kalau suami baru pulang kita kasih minum gitu loh, gitu ya. Jangan karena kita sudah tinggi, gitu ya, istilahnya di masyarakat kita merasa suami kita lebih rendah, apalagi gajinya kita lebih tinggi. Hati-hati kita jumawa sama diri kita. Yang ketiga, ngejar ini. Yang ketiga, itu tetap berbakti kepada orang tua. Karena kita sekarang itu kita bisa sekarang di sini berdiri, nanti pencapaian kalian jadi apapun, itu karena tetes keringat ayah kita dan tetes air mata dari ibu kita. Walaupun kita sudah jadi istri juga seperti itu, gitu ya. Tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat, kerja keras dan profesional. Sebuah impian, sebuah cita-cita kalian itu tidak akan bisa diraih dengan kita hanya rebahan. Gak ada orang sukses itu kita santai-santai, gak ada. 10 tahun ya, mau 11 tahun Zafatur ini ya, terus terang banjir air mata, keringat. Nah, kalau sekarang agak enak. Sekarang Mbak Vika karena udah mulai stabil ya, kalau bahasa bisnisnya itu autopilot lah ya, udah ada yang ngerjain, udah ada karyawan gitu, udah bisa Mbak Vika pergi-pergi kayak gini. Nah, sekarang kan karyawan masih di kantor.
Semuanya dilandasi dengan kerja keras dan profesional. Tetap ada nilai-nilai Islam yang kita jaga. Banyak nanti. Karena Islam itu mengatur semuanya, Dek. Keprofesional Islam itu diatur. Bagaimana amanah menjaga uang umat. Bagaimana kita amanah dengan pekerjaan kita. Kalau sudah deal A, misalnya kayak teknik sipil ya. Kalau udah deal ngerjain kayak gini, gitu kan, buat jalan gitu ya. Speknya sudah seperti itu, ya seperti itulah. Gak boleh dikorupsi. Kalau dikorupsi, ya itu yang terjadi. Akhirnya hasilnya tidak bagus. Kitanya tidak dipakai orang lagi. Karena kan orang kepercayaan, trust, gitu ya. Kemudian yang kelima, lanjut. Nah, dermawan. Dermawan itu ada contohnya adalah ibunda siapa? Khadijah. Kita tahu ya, ibunda Khadijah itu, Dek, sebelum menikah dengan Rasulullah adalah seorang pengusaha hebat. Yang Rasulullah saat itu pun bekerja dengan ibunda Khadijah. Masya Allah. Tapi karena kedermawanan beliau ketika menjadi istri Rasulullah, semua harta ibunda Khadijah itu dipersembahkan untuk Islam. Masya Allah. Ini nih yang penyakit perempuan. Aduh, mau infak, kagak ini belum. Infaknya yang ini, masih sudah sih yang gambar pedang. Masih ada gambar pedang sekarang, rupanya, gitu ya. Kadang-kadang kita masih mikir buat infak, gitu ya. Padahal infak itu, Dek, itu sebenarnya harta kita sesungguhnya. Yang kita infakkan itulah harta kita sesungguhnya. Jangan mikir-mikir kalau buat infak. Sesungguhnya harta kita sesungguhnya yang diinfakkan dan yang kita pakai. Kalau yang disimpan-simpan itu gak dibawa mati, yang dibawa matiin tadi. Nah, jadilah perempuan yang menggenggam dunia itu di tangan, tapi akhirat itu di hatinya, gitu ya. Yang keenam, senantiasa upgrade diri. Itu Fatimah, anak Rasulullah, Masya Allah, keluarga ahli surga, ibu bapak ahli surga, anaknya juga ahli surga, suami ahli surga, anak-anaknya pun ahli surga. Masya Allah, bagaimana Fatimah itu dekat dengan Rasulullah, dan juga beliau pun banyak juga termasuk salah satu yang banyak meriwayatkan hadis, gitu ya, dan menjadi rujukan para sahabat juga. Selain memang yang utama itu adalah ibunda Aisyah ya. Jadi jangan malas kajian, walaupun yang datang kajian cuma kita doang, gitu ya. Jangan malas buat kita mengupgrade diri kita, gitu. Oke, lanjut 7-8. Nah, ini yang penting, menjaga kesucian. Itu contoh ibunda Maryam. Ya, ibunda Maryam itu Masya Allah, keluarga Maryam binti Imran. Keluarga Imran diabadikan ya di Al-Quran kan, surat Ali Imran. Ibunda Maryam itu bagaimana beliau menjaga kesucian dirinya, itu tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Tapi ujiannya, Dek, harus hamil tanpa ada seorang laki-laki pun yang menyentuh. Ujian terberat wanita. Mungkin kalau kita makanya kita nggak dipilih ya. Makanya yang dipilih itu ibunda Maryam, gitu kan. Jadi kalau ada yang hamil, mohon maaf, di luar nikah nggak ngomongin itu ujian, salah besar. Bukan ujian itu maksiat, zina, gitu ya. Ibunda Maryam ini memang Allah takdirkan seperti itu. Di tengah beliau hamil besar, ujiannya dikata-katain, Dek. Dan gak apa-apa sebenarnya kalau ada orang yang hamil di luar nikah, itu kita kata-kata ini kadang-kadang kita tuh malah ditutup-tutupin, malu-malu. Ada hal gitu ya yang nggak salah aja gitu kan. Menjaga kesuciannya. Perempuan juga seperti itu. Hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Perempuan itu memang lemahnya itu di pujian. Kadang-kadang laki-laki muji-muji, wih bagus nian, wih cantik nian, wah udah mulai melayang gitu kan. Yuk makan yuk berdua, banyak-banyak ini ya. Hati-hati gitu ya. Adik-adik yang di sini hati-hati menjaga diri. Karena perempuan itu yang dinilai itu adalah kesucian. Masih panjang deh ya. Yang ke-8 terakhir, sabar atas ujian.
Semua wanita penghulu surga tadi ujian. Kita tahu Asia itu istri Firaun, Dek. Asia itu istri Firaun tuh kalau bisa dibilang ibu negara lah ya zaman sekarang. Yang kalau harta Firaun itu udah nggak ada habis-habisnya. Firaun, tapi suaminya sebegitu kafirnya, Asianya istiqomah. Ujiannya besar, tapi Asia istiqomah. Masya Allah. Asia nggak tergoda sama harta yang berlimpah-limpah tadi. Dia tetap istiqomah, bahkan beliau menyelamatkan Nabi siapa? Musa. Masya Allah. Makanya Asia pun menjadi wanita penghulu surga dan sabar atas ujian-ujian. Yang terakhir ini quote kita ya. Penting memang menjadi muslimah independen yang berdaya. Tapi jauh lebih penting menjadi muslimah independen yang berdaya versinya Allah. Jadi ingat belakangnya ada versinya Allah. Karena menjadi muslimah independen bukan soal gaji yang paling besar. Nanti nih, berapa sih gaji kamu? Kan? Bukan juga soal sudah traveling ke berbagai macam negara. Atau bukan juga tentang mampu memiliki barang-barang mewah. Lanjut, next. Muslimah independen yang berdaya itu versinya Allah adalah mereka yang tetap on the track pada jalannya Allah. Mereka berdaya, mereka menginspirasi, tapi mereka juga tetap taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita semua bisa menjadi wanita-wanita inspiratif yang tetap akan pada jalurnya on the tracknya Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, terima kasih kepada Mbak Vika atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk pemateri kita. Nah, pada materi yang telah disampaikan tadi pasti ada nih teman-teman yang ingin bertanya. Namun untuk pertanyaan itu ditahan dulu ya, karena kita akan memasuki penyampaian materi yang kedua. Tapi jangan sedih karena kita akan membuka sesi tanya jawab setelah penyampaian materi yang kedua. Dan tak lupa pada hari ini kita ada door prize untuk orang-orang yang beruntung, dan juga kita telah disponsori oleh Zafatur Umroh dan Haji, Dompet Duafa, Jejak Khadijah WO, Alia Zahira, dan Railways Laundry. Oke, sebelum itu aku mau cek dulu nih apakah masih semangat atau enggak. Apakah masih semangat? Masih. Kurang keras, apakah masih semangat? Kalau masih semangat aku mau cek dengan tagline kita pada hari ini. Kalau aku bilang muslimah inspiratif, kalian jawab memimpin dengan bijak, menginspirasi dunia. Oke? Yang semangat ya. Muslimah inspiratif. Baik, Masya Allah masih pada semangat. Mungkin langsung aja ya kita penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Gina Amalia dengan judul Menjadi Muslimah yang Berkarya, Berdaya, dan Bercahaya. Kepada Mbak Gina dipersilakan. Gak apa-apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur dan hentinya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hari ini berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Karena kalau mau kita ibaratkan misalnya lautan kita jadikan sebagai tinta,
kemudian pohon-pohon, ranting-rantingnya kita jadikan sebagai pena, tidak akan mampu menuliskan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Vika tadi, izin Mbak Vika, beliau merupakan ustazah saya, ya, guru saya. Alhamdulillah hari ini bisa duduk berdua di sini. Jadi kalau disampaikan oleh Mbak Vika tadi, bahkan nikmat sekecil bisa membuka mata, ya, itu luar biasa. Bagaimana kalau misalnya ketika kita bangun tiba-tiba mata kita jadi kabur, nggak usah bisa melihat, cukup dengan kabur saja itu sudah mengurangi nikmat kita. Tapi alhamdulillah karena berkat nikmat yang telah Allah berikan hari ini kepada kita, teman-teman di sini bisa melihat dengan jelas. Dan tak lupa salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan lebih dari 20 tahun terakhir hidupnya, ya, mengorbankan tahan dengan segala cacian, makian, bahkan kekerasan fisik hanya demi agar cahaya Islam itu bisa sampai ke kita hari ini. Sosok manusia yang tanpa celah, yang tiada yang bisa menandingi kesempurnaannya, kesuciannya, tidak ada. Satu-satunya hanya Rasulullah kita, yang kalau bukan karena kerja keras beliau, pengorbanan beliau, hari ini kita mungkin tidak akan bisa duduk di sini, ya. Karena kalau kita flashback di zaman jahiliyah dulu, sebelum Islam itu hadir, ya, wanita itu adalah kasta kelas 2, ya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vika tadi, bahwa kita tidak punya hak untuk berpendapat, untuk menuntut ilmu, ya. Bayangkan kalau Islam itu tidak tersebar luas, bayangkan kalau Rasulullah itu tidak menyebarkan Islam, bahkan teman-teman di sini tidak akan mungkin bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu seperti saat ini. Berdoa selalu semoga kita senantiasa Allah bimbing, ya, Allah tuntun untuk tetap menjadi umat Rasulullah hingga akhir hayat kita, sehingga kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ya. Oke, sebentar. Oke, Masya Allah luar biasa, ya. Kalau kata Mbak moderator tadi, hari ini yang datang itu 7.000, ya. 7.000 entah itu ada sebagiannya manusia, sebagiannya lagi itu ada malaikat. Karena kalau kata hadis Rasulullah, ada surga-surga, ya, di dunia, taman-taman surga di dunia. Salah satunya adalah majelis ilmu seperti saat ini, di mana di majelis ilmu itu juga hadir beribu-ribu malaikat di sini. Jadi teman-teman di sini jangan lupa berdoa, karena ada banyak sekali malaikat-malaikat yang insya Allah akan membantu, ya, meneruskan doa-doa teman-teman hingga ke pintu-pintu langit. Oke, nah jadi hari ini yang akan saya sampaikan itu adalah menjadi muslimah yang berkarya, berdaya, dan bercahaya dunia dan juga di akhirat. Nah, oke, sebentar. Udah di-connect kan? Oke. Ini biar saya aja ya yang itu, yang nge-share, yang nge-slide-nya. Oke, disclaimer dulu ya. Nah, jadi aku mau kita melihat pembahasan hari ini melalui kacamata Islamic Worldview. Apa itu maksudnya? Jadi teman-teman, di era sekarang tuh ada banyak sekali pemahaman-pemahaman, ya, isme-isme gitu. Contohnya yang paling gencar sekali yang berhubungan dengan wanita itu adalah feminisme. Nah, saya tidak mengatakan bahwa paham itu tidak baik, tidak. Pasti ada hal-hal positif dari pemahaman feminisme dan lain-lain itu. Tetapi yang namanya isme-isme tadi itu hadir dari buah pikiran manusia, di mana kita manusia ini kan punya kekurangan, ya. Sebaik-baiknya pemikiran, sebaik-baiknya gagasan
kalau itu keluar dari pola pikir manusia pasti ada celahnya. Maka kita sebagai muslim dalam memandang itu semua, dalam berkehidupan, kita sebaiknya itu menggunakan kacamata Islamic worldview atau pemahaman Islam. Jadi semua prinsip-prinsip hidup kita, semua jalan-jalan yang kita tempuh itu kita aligningkan, kita sejajarkan, kita selaraskan dengan apa yang Al-Quran sampaikan dan apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya gitu. Jadi kalau misalnya Al-Quran dan hadis mengatakan boleh, boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak. Jadi itu. Nah, dan pemahaman ini itu akan berpengaruh kepada prinsip hidup kita nanti. Jalan apa yang akan kita pilih dalam berkarya, ya, dalam menjadi seorang muslimah yang inspiratif, ya, jalan-jalan apa yang kita pilih, kemudian manusia yang seperti apa yang akan kita jadikan sebagai teman, sebagai inspirasi gitu, sebagai model kita, itu kita selaraskan dengan Islamic worldview gitu. Saya kecepatan nggak ngomong ini? Kalau kecepatan ngomong ya, kadang-kadang tuh nggak terasa. Di sini dari mana aja? Kalau boleh tahu? Ada Unsri, ada IGM nih, ada mahasiswa saya. Ada apa lagi? Polsri, UIN, gitu ya. Jadi saya ibaratnya kalau di depan ini flashback ngelihat teman-teman. Ya, 10 tahun yang lalu saya juga pernah duduk di sini sebagai seorang peserta gitu. Dan teman-teman, 2045 ya, menurut ramalan BPS, Indonesia itu akan mengalami bonus demografi. Apa itu? Kenapa? Apa itu? Ada yang tahu apa maksudnya? Ya, usia produktifnya meningkat, melimpah, banyak sekali. Berbeda dengan negara-negara, contoh misalnya kayak Jepang, ya, Jerman itu sedang krisis anak muda. Berbeda dengan Indonesia. Nah, tetapi itu bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa membawa Indonesia ke dalam Indonesia emas atau Indonesia cemas, ya. Tergantung dari bagaimana kita hari ini. Nah, teman-teman di sini adalah calon pemimpin juga seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Vika tadi. Setidaknya teman-teman menjadi madrasatul ula, ya, madrasah utama yang akan membangun peradaban melalui parenting di rumah, gitu. Jadi saya harapkan semoga teman-teman di sini bisa mengambil apa yang bisa ilmu yang bisa didapatkan hari ini. Nah, pertanyaan pertama saya ingin bertanya. Pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa sih kita ini diciptakan? Gitu. Kenapa ya? Kenapa ya kok aku dilahirkan? Gitu kan? Mungkin sering, kenapa sih? Gitu. Atau kenapa kok manusia itu ada? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Ya? Atau kenapa kita harus melakukan sesuatu di atas bumi ini? Padahal misalnya jelas-jelas Allah tuh mengatakan dalam Al-Quran bahwa bahkan untuk hewan melata pun di dalam gua sekalipun itu Allah jamin rezekinya. Kenapa kok kita harus melakukan sesuatu gitu ya? Kenapa nggak kita berdiam diri aja di rumah, tidur aja sepanjang hari gitu? Nah, jawabannya adalah kita akan temukan dari tujuan penciptaan. Nah, kenapa saya membahas ini terlebih dahulu gitu? Jadi kalau anak sipil, ya, anak teknik sipil itu kan kami tugasnya membangun konstruksi yang tinggi, ya, bangunan-bangunan yang tinggi. Hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah kondisi pondasinya, ya. Kalau pondasinya lemah, mau sebagus apapun gedung yang dibangun, setinggi apapun gedung itu pasti akan runtuh juga, tidak akan bertahan. Nah, ini adalah pondasi kita dalam menjadi muslimah
yang berkarya, berdaya dan bercahaya tadi. Nah, ini saya menggunakan referensi buku ini. Kalau misalnya mungkin teman-teman mau belajar, ya. Sebenarnya ini tuh adalah buku parenting, tapi ini relate dengan apa yang akan kita bahas, ya. Kalau mau dibaca tidak, nah ini bisa dicari referensinya. Fitrah Based Education. Jadi walaupun saya teman-teman, Mbak, aku aja belum kepikiran nih mau nikah. Kenapa aku harus baca buku parenting? Setidaknya teman-teman bisa mereparentingkan diri teman-teman kembali, gitu. Nah, ini referensi kita. Jadi sebenarnya apa sih tujuan penciptaan manusia? Ada yang tahu kenapa kita diciptakan? Untuk beribadah. Pertama, tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Nah, ini di surat Az-Zariyat ayat 56 Allah sudah mengatakan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembahku. Nah, jadi ini pondasi pertama kita. Ini adalah alasan kenapa kita hadir di bumi. Mengapa kita harus melakukan sesuatu? Itu kita kembalikan lagi dengan tujuan yang pertama, itu untuk beribadah. Bahkan teman-teman datang ke sini niatnya itu sebenarnya juga ibadah, gitu. Karena menuntut ilmu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, untuk semakin menjadi muslimah yang taat kepada Allah, mengenal Allah. Yang kedua, tujuan penciptaan itu imarah. Apa imarah? Nah, ini di Hud ayat 16. Dia Allah telah menciptakan kamu dan bumi dan tanah, ya, menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Maka mohonlah ampunan dan bertaubat kepadanya. Jadi kita manusia ini Allah hadirkan ke muka bumi itu untuk memakmurkan bumi, untuk merawat lingkungan kita, ya, baik itu tumbuhan, hewan, ya, bumi, bukan malah menjadi perusak, ya, yang sering buang sampah sembarangan. Nah, ingat-ingat lagi, itu juga salah satu, membuang sampah pada tempatnya itu salah satu bentuk kita memakmurkan bumi, sesimpel itu. Jadi bahkan dengan membuang sampah pada tempatnya itu kita juga sudah melaksanakan tujuan yang pertama. Yang kedua. Lalu yang terakhir itu adalah menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin. Luar biasa, ya. Masya Allah. Kalau kita lihat berarti beban kita ini luar biasa besar, ya, berat banget gitu. Nah, ini di Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, maksudnya menjadikan manusia ini khalifah di muka bumi. Maka para malaikat itu bilang, apakah engkau hendak menjadikan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dan suka menumpahkan darah sedangkan kami bertasbih memujimu, gitu. Jadi malaikat itu gak yakin nih, bisa gak sih manusia itu menjadi khalifah sedangkan tabiatnya itu suka merusak bumi, menumpahkan darah. Tetapi Allah bilang, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Masya Allah, Allah itu membela kita loh, membela kita di depan malaikat. Allah yakin bahwa aku tuh tahu mereka ini mampu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, ya. Jadi ini tujuan kita diciptakan. Jadi dengan beban, ya, yang sungguh berat itu, ini kan berat banget, ya. Apalagi yang ketiga, menjadi khalifah. Kayak, ya Allah, aku tuh gak mau sebenarnya dilahirkan. Ini nambah dijadiin khalifah pula, gitu kan? Nah, apakah Allah menciptakan manusia ini sia-sia dan tidak memiliki potensi apapun, gitu? Mungkin di sini masih ada yang insecure, gitu kan? Ngerasa kayak, aduh aku useless banget,
ada kemampuan apapun, kayak aku tuh cuma menjadi beban aja bagi orang lain gitu. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Tolong ya teman-teman, buang jauh-jauh ya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah itu sia-sia, artinya tidak berguna ya. Bahkan mungkin lalat yang kita pikir itu menjijikkan, tapi ternyata dia itu memiliki manfaat, misalnya menguraikan sampah gitu kan. Apalagi kita manusia ya, kita manusia yang sudah Allah bela di depan malaikat untuk menjadi khalifah, tidak akan mungkin teman-teman ya. Nah, jadi pasti teman-teman harus yakin bahwa Allah memberikan beban ke kita itu beserta dengan bekal, beserta dengan alat perangnya. Ibaratnya tuh Allah tuh menyuruh kita perang, pasti Allah menyediakan alat perangnya. Tidak akan mungkin kita itu menjalani tujuan ini dengan tangan kosong, tidak akan mungkin. Allah sudah menginstal banyak sekali potensi-potensi di dalam diri kita. Jadi kalau ada teman-teman yang masih insecure, tolong dibuang jauh-jauh ya. Yakin bahwa kita ini itu punya banyak potensi. Kita ini bukanlah manusia yang sia-sia saja. Nah, jadi segala potensi dan kelebihan yang telah Allah beri ke kita sebagai bekal dalam mengemban tugas harus dipertanggungjawabkan. Nah, nambah lagi beban kita ya. Lah sudah disuruh menjadi khalifah, terus nanti mempertanggungjawabkan potensi yang Allah berikan ya dalam bentuk misi dan visi hidup. Tapi jangan takut teman-teman, nanti akan saya jelaskan ya bagaimana caranya memanfaatkan potensi itu. Jadi potensi yang sudah Allah install di dalam diri kita ini itu kita ejawantahkan ke dalam misi dan visi hidup. Salah satunya menjadi pemimpin atau menjadi muslimah yang inspiratif itu. Nah, apa sih itu misi ya, misi hidup? Misi adalah tugas yang dilakukan untuk menuntaskan tujuan hidup kita tadi. Jadi kan tadi ada 3 ya, beribadah ya sebagai imarah dan juga sebagai khalifah. Nah, misi itu adalah jalan-jalan yang kita lakukan untuk menuntaskan tujuan tadi, menuntaskan tugas tadi. Atau ya bisa kita katakan our calling, panggilan hidup nih, mau jadi apa kita. Nah, misi ada 3. Yang pertama itu namanya misi spesifik. Ini saya ambil dari buku yang tadi ya. Nah, misi spesifik ini berperan sesuai dengan fitrah teman-teman ya, apalagi itu fitrah nanti akan kita jelaskan lagi ya setelah ini. Jadi setiap kita itu punya potensi. Nah, disinilah potensi itu akan kita ejawantahkan sesuai dengan fitrah teman-teman. Contoh misalnya ada yang anak FKIP tadi ya, anak teknik, mungkin ada anak sospol ya, artinya itu kan beda-beda ya keilmuannya. Nah, teman-teman bisa mulai pikirkan setelah tamat, aku mau jadi apa ya, sesuai dengan potensi dan bakat teman-teman tadi gitu. Nah, kemudian dari misi spesifik ini itu akan mengarah ke misi personal, di mana kita hadir ya dengan ilmu-ilmu yang kita punya, potensi-potensi yang kita miliki, itu tujuannya untuk kita menebar rahmat bagi semesta. Contoh misalnya, alhamdulillah Mbak Vika dan juga saya hari ini diamanahkan untuk menyampaikan materi ke teman-teman. Salah satu misi personal kami untuk menebar rahmat, menebar ilmu yang kami miliki untuk teman-teman di depan. Kemudian membawa kabar gembira dan juga peringatan. Nah, kemudian karena kita ini akhirnya sudah memiliki, sudah mengetahui tujuan kita apa, potensi kita apa, dan kita ejawantahkan, maka
konklusinya adalah kita bisa menjadi umat terbaik. Bayangkan kalau misalnya setiap generasi muda ya itu mengetahui misinya tuh apa dan kemudian digabungkan, Islam ini akan bangkit kembali. Bahwa seperti yang disampaikan oleh Mbak Pika tadi, Islam itu ibaratkan raksasa tertidur gitu ya, sengaja ditidurkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kebangkitan Islam. Jadi kalau teman-teman membaca sejarah gitu, bahkan peradaban Eropa itu jauh di bawah peradaban Islam. Ya, Islam itu luar biasa maju. Ada masa di mana di Eropa itu masa kegelapan, ya, di mana wanita itu sama sekali rendah banget. Itulah salah satu cikal bakal munculnya feminisme. Itu gara-gara itu, ketika masa kegelapan di Eropa. Bahkan untuk sekelas fashion ataupun wangi-wangian, Islam itu jauh lebih maju ketimbang Eropa. Jangan salah, parfum itu bukan dari Paris taunya gitu ya. Parfum itu pertama kali itu dari Arab. Islam ya. Islam menyukai keindahan ya, kebersihan gitu. Jadi kalau kita bayangkan ya, seluruh generasi muda ini mengetahui potensinya apa, kemudian diejawantahkan, Masya Allah, bukan tidak mungkin sebentar lagi kita akan mengalami kebangkitan umat lagi gitu. Nah, ini misi komunal kita. Jadi berawal dari diri kita sendiri. Jadi kalau masing-masing sudah sadar ya dengan tujuan dan misinya, lalu kemudian dikelompokkan semuanya, maka akan bangkitlah Islam. Nah, ini outputnya adalah peran peradaban. Nah, kita masuk ke fitrah tadi ya. Tadi saya bilang di awal ini berperan sesuai fitrah. Apa itu fitrah? Jadi kalau kata Buya Hamka, fitrah adalah rasa asli murni dalam jiwa manusia yang belum dimasuki pengaruh dari yang lainnya. Atau kalau kata Ibnu Manzur, fitrah adalah bawaan manusia sejak lahir. Ya, jadi ada hadis yang mengatakan bahwa anak yang baru lahir itu, bayi yang baru lahir itu semuanya dalam keadaan fitrah. Kemudian yang mengubah mereka itu adalah orang tua dan juga lingkungan. Ya, jadi apa itu fitrah? Fitrah itu ibaratkan kalau ponsel itu aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal. Jadi Allah itu sudah menginstal banyak potensi ya, banyak aplikasi di dalam diri kita. Nah, setidaknya ada 8 ya. Ada 8 potensi fitrah dalam diri manusia. Jadi yang pertama itu fitrah keimanan. Pada dasarnya ya, kita manusia ini pasti beriman kepada Allah. Jadi ketika bayi baru lahir itu semuanya masih suci ya, masih Islam. Cuman yang membedakan adalah mungkin ada yang terlahir dari orang tua yang bukan Islam, sehingga itu yang mengubah mereka. Kemudian ada namanya fitrah bakat. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam. Yakin bahwa setiap kita itu pasti memiliki bakat, bukan bekat ya, beda. Bakat ya, bakat yang telah Allah install untuk kita. Kemudian ini yang ketiga, apa ini? Saya nggak kebaca. Maaf ya. Ya, fitrah belajar ya. Jadi kita itu punya kemampuan untuk belajar, teman-teman. Karena ada banyak hal sekali di dunia ini yang mungkin belum kita tahu. Tapi kita memiliki bekal, kita memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang baru. Kemudian fitrah individualitas dan sosialitas. Jadi kita itu juga selain kita memiliki, misalnya kita butuh me time nih terkadang, tapi kita juga sekali butuh bersosialisasi dengan teman-teman seperti itu. Lalu fitrah jasmani ya, ini fitrah seksualitas dan cinta. Jadi artinya teman-teman, Islam itu hanya 2 ya, wanita dan laki-laki, perempuan dan laki-laki, tidak ada yang lain
gitu. Hanya 2 itu, di mana kita masing-masing memiliki perannya. Perempuan dan laki-laki itu adalah partner, di mana kalau partner itu artinya saling melengkapi ya. Kita setara, tetapi kita saling melengkapi, artinya poinnya sama-sama 10 nih, tetapi ada yang lebih besar, misalnya ada poin A dan poin B ya. Di wanita yang B ini nilainya cuma 4, yang laki-laki yang B nilainya 6, paham nggak? Totalnya adalah 10, kita setara tetapi kita memiliki kelebihan yang saling melengkapi gitu. Nah, jadi wanita dan laki-laki itu diciptakan bukan untuk saling saingan ya, bukan misalnya oh dia bisa nih kayak gini, aku juga harus bisa. Boleh seperti itu, tetapi kita kembalikan lagi ke fitrah kita, ke peran kita sebagai seorang perempuan. Nah, kemudian ini fitrah, maaf kecil sekali, fitrah estetika dan juga bahasa. Jadi manusia ini pada dasarnya menyukai keindahan, ya kita suka yang bagus-bagus, yang indah-indah gitu. Dan terakhir itu fitrah perkembangan, di mana Islam sendiri ya itu juga punya milestone perkembangan. Misalnya ada yang namanya golden age gitu ya dalam perkembangan seorang anak. Nah ini nggak kita bahas lebih dalam, kalau kita bahas ini lebih dari berapa SKS ya. Ini cuma 1 SKS kan ya, jadi kita singkat aja. Nah setiap manusia ketika lahir pasti dalam keadaan terinstal semua potensi fitrah ini ada ya, semuanya ada. Hanya saja, nah, dalam proses hidup manusia, potensi ini tuh terkadang tuh belum disadari gitu kan. Sama kayak HP, kalau teman-teman baru beli handphone baru ya, semahal apapun ya, walaupun harganya 20 jutaan gitu, kalau teman-teman diemin aja, HP itu kan gak akan berfungsi maksimal, bahkan jadinya gak guna. Masih teman-teman harus banyak eksplorasi kan, harus dicari tahu, misalnya bahkan sampai nyari di YouTube gitu, apa ya fungsi aplikasi ini gitu, gimana ya kalau kameranya ini biar bagus, kan harus dieksplorasi. Gitu juga dengan manusia, kita ini adalah makhluk yang paling canggih ya, artinya tuh ada banyak sekali hal-hal yang harus kita eksplorasi. HP bae ya, HP aja kamu ngabisin waktu berhari-hari kan untuk belajar. Apalagi diri kita yang punya banyak sekali potensi-potensi ini, yang punya banyak aplikasi-aplikasi ini, harus lebih banyak lagi kita keluarkan effort kita untuk menggalinya, untuk mengasahnya, untuk mengembangkan dan juga untuk mengarahkan potensi itu agar mampu menjadi sebaik-baik bekal manusia dalam menjalankan misi menuju tujuan kita tadi gitu. Nah kita balik ya, ini secara umum ya, fitrah manusia secara umum, misi manusia secara umum. Nah bagaimana dengan muslimah? Tadi saya bilang bahwa kita ini adalah partnernya laki-laki, bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan, yang hanya laki-laki yang bisa dilakukan. Contoh seperti memimpin negara tadi, kan kita tidak bisa menjadi pemimpin negara selama ada laki-laki ya. Tapi kan nggak akan mungkin ya laki-laki itu musnah ya di dunia ini, kan nggak akan mungkin. Jadi ketika itu lalu bagaimana peran kita? Nah kita punya peran lain gitu. Peran kita sesuai dengan fitrah kita sebagai perempuan, sebagai muslimah. Yang paling utama, pertama dan paling utama itu pasti kita menjadi hamba Allah. Apa-apa yang kita lakukan itu semuanya diniatkan ibadah ya, untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi pemakmur muka bumi gitu. Lalu turunlah ke bawah ya, dipecah lagi. Pertama, peran kita sebagai muslimah itu adalah seorang anak. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum menikah, berarti tanggung jawab utama itu sebagai anak ya, orang tua masih bertanggung jawab terhadap kita. Jadi walaupun teman-teman di sini misalnya
sudah pendidikannya lebih tinggi ketimbang orang tua ya, atau karirnya juga jauh lebih baik ketimbang orang tua, tetap harus menjadi anak yang berbakti. Apalagi sekarang itu sedang gencar-gencarnya digaungkan tentang inner child ya, pernah dengar? Ya, inner child, luka-luka batin, luka trauma. Teman-teman, ingat, ilmu itu hadir, itu bukan kita untuk menghakimi orang tua kita. Ya, itu kan hadir karena banyak ilmu sekarang ya. Kalau dulu kan nggak ada ya yang namanya psikolog-psikolog yang biasa menyampaikan ilmu gratis di sosial media kan. Itu kan isu itu terangkat karena ilmu itu sudah menyebar dengan luas ya. Ilmu-ilmu itu hadir bukan untuk mengajak kita menghakimi orang tua kita. Iya nih, orang tuaku dulu mendidik aku kayak gini, makanya aku jadi seperti ini, kayak gitu. Orang tua kita, teman-teman harus memosisikan diri ya, mencoba memosisikan diri bagaimana di posisi orang tua ketika dulu mendidik kita, ketika saat itu ilmu itu belum semasif sekarang. Bahkan untuk membaca buku saja mungkin susah ya, jarang penulis-penulis yang menerbitkan buku tentang parenting ya, dulu masih jarang sekali gitu. Orang tua kita mungkin tidak punya ilmu itu, tidak punya akses, tidak punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu parenting tadi. Jadi orang tua kita punya keterbatasan. Mungkin orang tua kita juga dulu punya trauma yang sama dari orang tua sebelumnya, dan mereka tidak bisa, tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan luka ini gitu. Jadi teman-teman, jika memang misalnya dirasa teman-teman punya inner child gitu ya, luka trauma pengasuhan, maafkanlah orang tua teman-teman, bahwa mereka itu tidak punya kendali, maksudnya dulu tidak punya kemampuan, keterbatasan kayak gitu. Dan kitalah yang punya kendali untuk memutus rantai itu. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kita nikmat ilmu, ya, nikmat kemudahan untuk mencari ilmu. Dengan buka ponsel aja berselancar, udah banyak tuh pembahasan tentang bagaimana menyembuhkan luka, pengasuhan dan lain-lain gitu. Jadi dengan mengetahui itu, bahwa kita jauh lebih berempati kepada orang tua kita, dan kita ini adalah manusia yang Allah berikan kebebasan dalam memilih. Kita punya kebebasan untuk apakah kita mau menyembuhkan diri kita, ataukah kita mau meneruskan luka itu lagi. Jadi harapannya kita bisa memilih yang kita mau memutuskan itu, kita mau menyembuhkan itu, dan kita mau berdamai dengan kondisi orang tua kita. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi inilah peran kita ketika kita menjadi anak ya, menjadi anak yang berbakti. Apalagi perempuan. Kalau kata bapak saya itu bilang bahwa menjaga anak perempuan itu jauh lebih sulit ketimbang menjaga emas. Ya, apalagi zaman sekarang ya, di mana 10 menit lagi. Oke, masih banyak. Oke, lanjut ya. Aduh. Nah, lalu kemudian nanti kita bahas nanti ya, itu mungkin ada yang akan bertanya. Lalu ketika teman-teman menikah, maka peran kedua itu menjadi seorang istri. Jadi apapun peran yang akan kita ambil nanti ya, walaupun teman-teman berkarya di luar, bekerja, seperti contohnya saya sebagai dosen dan Mbak Pika sebagai direktur utama Zafatur, tetapi tetap kita harus tugas utama kita adalah menjadi seorang istri. Ketika di rumah kita masih harus berbakti, merendahkan hati kita ya, bahwa ini suami kita yang harus kita layani ya. Ini enggak akan saya bahas banyak soalnya. Lanjut kita, kemudian ketika kita melahirkan, kita menjadi ibu, peran ketiga
Ya, ibu itu adalah madrasatul ula gitu. Apa ya? Ada suatu istilah mengatakan bahwa betapa hebatnya tangan wanita. Di tangan kanannya dia mengayun anak, di tangan kirinya dia mengguncang peradaban. Maksudnya tuh kalau kita tahu power kita apa, kita tahu potensi kita apa, salah satu upaya untuk membangkitkan peradaban adalah dengan menjadi madrasatul ula. Mendidik anak sebaik-baiknya gitu, melahirkan generasi Islam yang luar biasa gitu. Nah, lalu keempat, peran sebagai individu, artinya kita juga selain kita berperan maksudnya tuh bertanggung jawab kepada orang lain, kita ini juga harus nih menafkahi hak-hak kita sebagai seorang individu. Kita juga berhak untuk merawat diri kita sebagai seorang muslimah, kemudian menuntut ilmu ya sebagai hak kita untuk memenuhi otak kita, pemikiran kita ya, agar nggak jadi muslimah yang saya sering bilang muslimah yang ngangong-ngangong gitu ya, ketika diajak berkomunikasi itu nggak nyambung gitu. Itu adalah hak kita sebagai diri kita sendiri. Salah satu upaya teman-teman seperti hari ini hadir dalam majelis ilmu itu adalah peran teman-teman sebagai individu ya, menutrisi otak dan juga spiritual kita. Dan terakhir, peran dalam masyarakat umat. Nah, disinilah profesi itu bertugas ya kita. Misalnya kita sebagai apa? Saya sebagai dosen misalnya, maka peran saya di sini, saya mendidik generasi-generasi muda dengan ilmu yang saya miliki dan lain-lain, tergantung potensi teman-teman. Nah, memahami tujuan penciptaan, kemudian misi dan peran kita sebagai muslimah adalah roda penggerak kita untuk berkarya dan berdaya tadi. Nah, kadang-kadang kita suka bingung kan, gimana ya aku nih mau berkarya tapi aku nggak tahu gimana mulainya gitu. Nah, mengapa sebagai muslimah kita juga harus berkarya dan berdaya? Jadi ini ya, berkarya itu adalah salah satu wujud rasa syukur kita, sekaligus bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah. Tadi kan sudah Allah janjikan bahwa kita ini punya banyak potensi. Ya, berkarya itu adalah rasa syukur karena Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat potensi kepada diri kita, dan itu bentuk tanggung jawab kita kepada Allah atas segala potensi yang telah Allah berikan. Nah, niatkan semua amal yang kita lakukan tidak lain adalah untuk menuju tujuan penciptaan kita sebagai manusia tadi. Dan berdaya adalah wujud tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, bentuk cinta kita kepada diri kita. Satu-satunya manusia yang selalu ada itu hanya kita sendiri. Maksudnya tuh kita tuh nggak bisa mengandalkan orang lain, ya. Yang bisa kita andalkan hanya diri kita. Itulah dengan berdaya tadi. Kita harus tahu potensi kita apa dan memanfaatkannya untuk kepentingan diri kita. Seperti itu. Bahkan walaupun kami pun sudah menjadi seorang istri dan punya suami yang menafkahi, kami tetap harus punya daya dan upaya gitu, tidak bergantung kepada manusia, karena suami kan adalah manusia ya, di mana manusia itu memiliki kekurangan. Nauzubillah min dzalik, kita nggak tahu siapa yang akan duluan dipanggil. Kalau kita nggak berdaya, kita cuman duduk manis aja, nanti ketika suatu waktu kita ditinggal sendirian, kitanya yang akan kelimpungan, teman-teman. Nah, ini panjang ya, masih cukup nggak waktunya? Nah, untuk berdaya dan berkarya tadi kan kita butuh ya menemukan potensi kita. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, gimana sih aku nih kuatnya di mana ya? Gitu, potensiku apa? Ada yang namanya self discovery, sebuah perjalanan menemukan potensi fitrah, khususnya fitrah bakat kita. Ingat terus mantra ini mantra yang sering saya katakan ke diri saya sendiri, bahwa setiap kita manusia itu adalah unik, identik, tidak sama. Kita nggak perlu sama dengan si A, si B. Oh, si A kayak gini, aku juga harus kayak gitu. Enggak, ya. Tidak perlu sama dengan yang lain karena masing-masing
telah Allah berikan potensi tersendiri. Mungkin ada yang sama potensinya, tetapi pasti punya ciri khas masing-masing teman-teman. Jadi jangan takut, dia luar biasa banget ya, kok aku kayaknya nggak ada apa-apa. Enggak teman-teman, kita punya potensi itu, hanya mungkin kita belum menemukannya. Kita belum berhasil mengeksplorasinya. Nah, jadi potensi manusia itu ibaratkan barang tambang. Kalau ada anak tambang di sini, bahan tambang itu kan perlu dieksplorasi, dicari gitu kan. Di mana sih letak emas, letak batu bara di mana sih? Gitu juga dengan potensi kita, gitu. Perlu dieksplorasi, digali dan diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Kalau potensi kita ini dipendam aja, itu kan nggak ada nilainya ujung-ujungnya. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana tahapannya. Yang paling pertama adalah mengenali pencipta kita. Tadi kita udah bahas di awal ya. Kita harus yakin bahwa sifat Allah, dengan sifat Allah dan juga asma-asma Allah, bahwa Allah itu pasti menjanjikan dan tidak pernah ingkar janji. Tadi Allah katakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan manusia itu sia-sia. Jadi harus yakin teman-teman. Teman-teman punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Luar biasa, Masya Allah. Kita punya privilege ya menjadi seorang muslim gitu. Dan kemudian yang kedua, self acceptance. Nah, jadi ini adalah proses menerima diri, ridho terhadap qada dan qadar Allah. Jadi kan ada takdir tuh yang bisa diubah dan nggak bisa. Contoh misalnya fisik gitu ya. Aku nih matanya sipit, nggak bagus. Contoh kayak aku ya, aku mataku sipit. Itu kan nggak bisa diubah ya, gitu. Itu adalah sesuatu yang sempurna di mata Allah. Kalau kita ubah-ubah otak-atik, kayak misalnya banyak influencer yang mungkin sekarang operasi plastik, mungkin cantik tapi kayak aneh ngelihatnya, kayak nggak identik gitu teman-teman, kayak boneka. Tapi kalau ciptaan Allah itu yakinlah bahwa tidak ada satupun yang tidak bagus. Nah, jadi ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Begitu juga dengan cobaan misalnya. Misalnya teman-teman punya trauma-trauma atau cobaan-cobaan, ujian-ujian. Ada hal-hal di dunia ini yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa. Kalau ujian itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Gitu tiba-tiba dapat aja ujian kayak gini. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah responnya seperti apa. Respon itulah adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, maka itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita merespon cobaan itu, merespon ujian itu? Yakinlah bahwa ya Allah itu tidak akan pernah membebani manusia melebihi kapasitasnya. Jadi kalau misalnya Allah itu memberikan ujian itu, teman-teman harus husnuzon. Berarti ada sesuatu yang ingin Allah keluarkan dari diriku. Jadi artinya ketika Allah memberi aksi, contoh kayak ujian, cobaan tadi, Allah tuh harapan Allah adalah kita tuh punya reaksi di dalam itu untuk menghadapi itu. Contoh misalnya, aku ini sebenarnya introvert ya, introvert yang mungkin teman-teman introvert relate kali, agak bukan malu ya, butuh effort yang luar biasa besar untuk berbicara di depan umum. Itu mungkin bagi saya itu adalah ujian untuk aku kayak gitu. Tetapi sebenarnya kalau saya baca buku ternyata introvert itu punya pemikiran yang luar biasa. Kalau dia bisa mempelajari bagaimana public speaking yang baik kayak gitu. Jadi itu artinya ujian itu ada untuk kita cari tahu bagaimana solusinya gitu, bagaimana jalan keluarnya. Nah, lalu ketiga, proaktif. Maksudnya apa teman-teman? Potensi itu kan tadi bagai barang tambang ya. Maka kita jangan nunggu, jangan duduk aja, ada nggak ya passion aku? Kan nggak datang dengan sendirinya, nggak cing gitu kan? Nggak. Kita harus bergerak, kita yang harus proaktif. Kita yang harus melakukan banyak hal gitu. Misalnya kalau teman-teman nggak ada clue sama sekali, teman-teman boleh ikut tes bakat. Ya kan banyak sekarang nih, tapi jangan yang itu ya, jangan yang pseudo science. Ada kan, saya nggak mau menyebut gitu. Teman-teman kalau mau tes bakat bener-bener di psikolog gitu, yang memang mereka itu punya standar yang memang valid, sehingga bisa mengarahkan oh teman-teman punya ini, kekuatannya di sini gitu. Nah, lalu berani mencoba hal-hal yang baru. Kan kita nih nggak tahu ya potensi kita apa. Jadi kita coba-coba. Oh, apakah ini? Apakah itu? Misalnya teman-teman mau
mencoba misalnya melukis, kira-kira aku nih di sini nggak ya? Nah kalau memang ternyata nggak bisa, ya udah kita mencoba ke yang lain. Kemudian growth mindset, artinya growth mindset itu adalah kemauan diri untuk mencoba walaupun sulit. Jadi misalnya kalau fixed mindset adalah fixed mindset ya, kebalikan growth mindset, itu susah aku nggak mau gitu, aku malu nggak mau aku nyoba itu. Tapi kalau growth mindset, ya aku emang belum bisa tapi aku mau nyoba, aku mau belajar. Ya aku memang malu tapi aku mau mendobrak diriku untuk berani, itu growth mindset. Lalu memperluas circle pergaulan. Nah, jadi ikut berbagai macam organisasi, komunitas. Karena seringkali kita itu tahu potensi kita apa dari orang lain. Misalnya, Gin, kau ini ternyata bisa ini nih. Seringkali kita tuh nggak tahu apa, tapi orang lain yang notice duluan. Tapi kalau kita nggak ada pergaulan, ya kita nggak bisa mendapatkan pendapat dari orang lain. Dan seringkali potensi itu biasanya awalnya adalah dari passion. Mungkin teman-teman punya passion apa nih? Walaupun cuman amatir misalnya teman-teman suka nulis, bisa jadi itu memang passion teman-teman, potensi teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengembangkan itu bisa jadi sebagai potensi tadi, ya jalan teman-teman untuk mencapai tujuan penciptaan tadi. Nah, lalu berkaca di alam bebas, maksudnya tadi keluar dari rumah. Kalau cuma di kamar aja gitu kan, apa yang bisa kita temukan? Keluar, ya ketemu banyak orang gitu. Dan yang terakhir adalah mengelola diri. Setelah teman-teman tahu potensinya apa, maka maintain-nya, ya, merawatnya. Jadi teman-teman harus belajar memulai kebiasaan yang baik, latih self management, self driving, kayak gitu. Nah, jadi pada akhirnya, ya, jika seseorang berhasil mencapai visi dan misinya, namun gagal dalam menjalankan tugasnya, itu disebut misinya gagal. Contoh misalnya teman-teman berhasil nih menjadi pemimpin, misalnya jadi pemimpin di kantor gitu, tapi teman-teman nggak menjalankan segala syariat yang Allah haruskan, ya, yang disampaikan oleh Mbak Vika tadi di awal gitu, nggak menjalankan itu. Dan teman-teman niatnya tuh bukan untuk beribadah, bukan untuk menjadi khalifah, misalnya cuma untuk mengayakan diri sendiri, ya kayak para koruptor gitu ya. Memang mungkin mereka cita-citanya tinggi jadi pemimpin, tetapi mereka misinya gagal, ya, nggak bisa menjadi manusia yang Allah harapkan tadi di awal, ya. Tapi kalau misalnya seorang berhasil menjalankan tugasnya tapi tidak berhasil mencapai cita-citanya, dia akan tetap disebut berhasil. Misalnya ada beberapa teman-teman perempuan, dia punya nih banyak potensi, tetapi ternyata keadaan mengharuskan dia hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, kayak gitu. Tetapi dia berhasil mendidik anaknya tadi, yang berperan sebagai seorang ibu yang baik, istri yang baik, maka itu tetap disebut sebagai misinya berhasil. Atau husnul khotimah, itu tujuan kita. Ini adalah titik akhir kita dalam hidup dunia ini, ya. Misi berakhir ketika kita meninggal dunia. Harapan kita adalah husnul khotimah, menjadi muslimah yang berkarya, berdaya, bercahaya di dunia dan di akhirat. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembalikan ke moderator. Masya Allah, terima kasih kepada Mbak Gina atas materi yang telah disampaikan yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu. Baik, sesuai dengan janji saya tadi bahwa sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah penyampaian materi yang kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Wah, banyak sekali ya, 3.000 ini sepertinya yang angkat tangan. Boleh Mbak yang baju pink, silakan perkenalkan diri dan asal dari mana.
Boleh berdiri dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniar dari mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam. Saya di sini ingin bertanya kepada Ustazah Rafika Fitrianti dengan pertanyaan. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi ayat, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Mu dan para pemimpinmu. Pertanyaan di sini, lantas bagaimana jika seorang pemimpin itu tidak ada nilai-nilai kepemimpinan tadi, seperti taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah? Lantas bagaimana kita harus menyikapinya? Ataukah kita wajib masih tetap bertaat atau malah berpaling darinya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Vika atau langsung jawab? Terima kasih ya. Siapa? Fira tadi namanya ya? Insya Allah dari Muhammadiyah ya Fira ya. Muhammadiyah apa namanya, ada LDK juga atau ini? Apa IMM gitu ya? Aktif juga di sana. Insya Allah, barakallah ya. Ya, jadi ini pertanyaannya bagus sekali ya Dek ya. Tentang ketaatan terhadap pemimpin. Memang di Al-Quran itu jelas sekali dikatakan bahwa taatlah kamu kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin di antara kamu. Nah, jadi ketaatan terhadap pemimpin itu menjadi level ketaatan yang ketiga setelah Allah dan Rasul. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Nah, permasalahannya sekarang kita itu tidak ada kepemimpinan kekhilafaan yang menjadi kepemimpinan Islam secara keseluruhan. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang nantinya khilafah Islam, yang artinya dibaiat oleh seluruh Islam sedunia ini, dan ternyata beliaunya itu bukan kategori pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, artinya itu kita tidak wajib taat, gitu ya. Nah, tapi sekarang permasalahannya kita itu tidak ada kehalifaan Islam yang satu ya. Nah, jadi kayak Indonesia itu punya presiden, nanti di Malaysia punya perdana menteri gitu ya. Kemudian ada lagi negara-negara Islam yang lainnya dengan mungkin sistem-sistem pemerintahan yang berbeda. Seperti Arab Saudi saja itu kerajaan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita gitu kan? Ketika misalnya kita tahu pemimpin kita ini bukanlah pemimpin yang taat kepada Allah, gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita? Itu yang jadi pertanyaan besar kita. Selagi kita masih dalam sebuah tatanan bernegara, balik lagi bahwa kita hidup itu dalam sebuah lingkungan sosial, termasuk kita bernegara gitu, seperti itu. Pemerintahan itu punya aturan-aturan. Kita tahu misalnya presiden kita gitu ya, yang dulu-dulu gitu kan, ternyata dia mengeluarkan peraturan pajak, sampai sekarang sih pajak masih ya. Kalau dalam Islam itu pajak nggak ada Dek, sebenarnya nggak ada pajak. Tapi karena kita ini adalah warga negara yang memang tinggalnya di sini, apakah kita kayaknya presidennya ya mohon maaf antara jelas nggak jelas sih Islam apa bukan gitu ya. Kadang-kadang ibu negaranya juga kadang pakai jilbab, kadang enggak gitu ya, kita juga bingung gitu ya. Apakah kita tidak mau bayar pajak? Nah gitu kan, nggak bisa juga, gitu, seperti itu. Artinya tidak bisa kita mengkategorikan hal tersebut sehingga
itu adalah hal yang memang harus tidak kita taati, kemudian kita tidak mentaati peraturan tersebut gitu, seperti itu gitu ya. Berarti masih kita harus dalam aturan bernegara, kewarganegaraan kita mengikuti aturan-aturan bernegara, itu seperti itu. Nah, ikhtiar kita nih selaku masyarakat, rakyat itu adalah apa? Karena Indonesia ini menganut sistem demokrasi. Nah, sekali lagi sistem demokrasi. Dan kalau ditilik-tilik lagi, kalau kalian kajiannya lebih dalam tentang kepemimpinan dan demokrasi dalam Islam juga gak ada sebenarnya, gitu ya. Nah, itu bahasanya panjang lagi. Tapi karena sekali lagi kita hidup di zaman sekarang dan Indonesia menganut sistem demokrasi, mau tidak mau kita harus mengikuti seperti itu sistem demokrasi. Dan itulah pentingnya ada orang yang menjadi wakil, ada orang yang bisa menjadi pemimpin yang amanah. Agak sulit memang ya, ada yang kontradiktif, ini gimana kan Islam gak ada demokrasi, itu bahasanya panjang lagi gitu ya. Kalau pendapat Mbak Vika tuh kayak gitu. Jadi kalau kita selagi masih negara Indonesia dan kita tidak punya sistem kekhilafaan yang satu, artinya kita mengikuti aturan negara ini gitu ya. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, kita tunaikan kewajiban kita, yaitu memilih pemimpin yang baik. Nah, kenapa penting sekali ada yang masuk di ranah sosial politik. Mungkin ada sebagian nggak suka, tapi memang itulah kenyataannya. Kalau semakin banyak orang yang mohon maaf tidak paham Islam, yang mungkin tujuannya itu hanya untuk mengeruk kekayaan dirinya saja, berada pada jajaran kepemerintahan, bisa kebayang nggak sih Indonesia mau jadi seperti apa? Alhamdulillah nih Indonesia kalau yang sekarang ya sudah lumayan kalau kami bilang itu seperti itu, walaupun tidak ideal sama sekali. Islam itu menyeluruh deh, Islam itu syumuliyah, Islam itu syumul. Tadi Mbak Vika bilang ya, Islam itu ngatur hal yang paling kecil loh, dari masuk WC, doa sebelum tidur, tidurnya miring kanan, miring kiri atau gimana, itu diatur sama Islam. Apalagi sebuah negara itu pasti Islam atur. Artinya itu Allah yang berkehendak. Rasulullah itu adalah pimpinan sebuah negara. Madinah itu negara, jadi Rasulullah itu memimpin. Nah, masalahnya sekarang seperti Mbak Vika bilang tadi juga, bahwa umat Islam ini sedang tidak sadar kalau kita itu sedang dijajah. Akhirnya nilai-nilai Islam itu tidak lekat dalam diri kita, sehingga untuk masalah kepemimpinan, masalah kenegaraan itu di nomor sekian kan. Kalau ngomongin Islam, ngomong ibadah, kamu di masjid aja, ngapain di gedung MPR DPR gitu kan. Ini politik nih kotor. Itu kalau itu adalah paham-paham sekularisme yang akhirnya memisahkan negara dan Islam dan keagamaan. Akhirnya kalau yang bicara masalah keagamaan, ya sudah di masjid-masjid aja. Kalau udah di anggota dewan, ya nggak usah lah halal haram hantam kayak gitu. Padahal sekali lagi, bayangkanlah kalau pemimpin kita adalah pemimpin yang bijaksana. Indonesia ini kayaknya tidak terhitung lagi deh. Sumsel saja itu potensi sumber daya alamnya itu luar biasa. Baru-baru ini Pertamina menemukan sumur bor yang baru gitu ya. Kemarin suami saya ikut, nggak diomongin lelang ya, bukan lelang itu, ikut lihat aja katanya, ikut lihat mie katanya. Siapa yang perusahaan mana yang dapat gitu kan. Masya Allah itu yang harganya 1 barel itu bisa jutaan dolar deh, gitu kan, 1000 barel jutaan dolar itu bisa sebenarnya mensejahterakan rakyat. Tapi sekali lagi, wallahu a'lam bishawab ini ya, apa belum terbuka pikiran? Apakah memang ternyata siklusnya itu tidak bisa menembus gitu ya? Kata orang kalau udah di lingkaran itu kayak lingkaran setan gitu ya gitu. Tapi yakinlah, sesuatu kebaikan itu mulainya dari hal yang kecil, mulai dari diri kita, mulai
sekarang juga. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu tuh jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Fika. Selanjutnya itu pertanyaan satu lagi. Boleh Mbak yang pakai baju hitam di belakang pakai jilbab maka ya Mbak. Baiklah, bismillah. Ini untuk pertanyaan saya. Perkenalkan, saya Suslia dari jurusan manajemen dari Universitas Sriwijaya. Nah, untuk pertanyaan saya, adanya perbedaan pandangan baik agama maupun budaya tentang peran gender dalam kepemimpinan. Nah, saat dimanakah perempuan itu harus menjadi pemimpin? Karena misal di dalam suatu lingkungan itu masih ada masih banyaknya nih laki-laki. Nah, apakah pantas atau apakah baik perempuan itu menjadi pemimpin di lingkungan tersebut? Nah, karena banyak sekali yang sudah kita lihat perempuan itu telah membuktikan membuktikan bahwa perempuan itu sukses, banyak sekali perempuan sukses yang sukses dalam bidangnya. Nah, untuk Ustazah, bagaimana tanggapannya? Mungkin boleh dari Ustazah mana aja. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih pada sudah boleh. Waktunya cuma 5 menit ya. Dipanggil Ustazah berat tuh. Belum jadi Ustazah. Ini baru ini ya, baru berbagi sharing aja. Walaupun juga Mbak Fika dulu pernah kuliah dulu ya, kuliah di Ilayo itu. Ada anak Layo di sini? Kuliah di Layo gitu ya. Mbak Fika sebenarnya rumah itu di Palembang, tapi ngekos di Layo karena zaman kami dulu nyari bus tuh susahnya minta ampun. Jadi kami ngekos tuh, Jumat pulang, kalau nggak Jumat Sabtu lah kami pulang. Sabtu Ahad ikutan ma'ahad dulu ada ma'ahad namanya Ma'ahad Izzuddin sekarang. Yang sekarang sekolah Izzuddin ya, tahu ya sekolah Izzuddin, itu punya ma'ahad tuh, sekolah agama. Kami 3 tahun dulu ma'ahad di situ. Jadi paham dikit-dikit ya. Tadi sekarang bagaimana cara kita atau case-case tertentu gitu ya. Nah, kalau case-nya lebih besar, kayak kita kemarin kan sempat ada polemik ya waktu Ibu Mega jadi ini ya kepala negara ya, gitu. Jadi kalau dari ijma ulama memang kepemimpinan perempuan itu tidak diperbolehkan untuk kekhalifahan yang satu Islam. Nah, sekali lagi kan Mbak Bika bilang tadi bahwa Islam itu belum ada kekhalifahan yang bersama ya seluruh dunia ya. Jadi untuk beberapa negara memang itu memperbolehkan wanita menjadi pemimpin memang gitu, seperti itu. Nah, kalau kita mungkin kita masih yang skala-skala kecil gitu ya. Di RT terus kayak ada ya, tuh pemilihan ketua RT. Sekarang tuh pemilihan ketua RT udah demokrasi banget deh. Kemarin Mbak Fika lihat di berapa itu tuh ya, kalau nggak salah tempat tuh ada buat spanduk nih, calon bakal ketua RT perempuan, ibu-ibu gitu loh. Nah, kalau hal masih seperti itu, kayak ketua RT nih, misalnya tadi kalau misalnya kita ternyata ditakdir Allah jadi PNS terus kedinasan ya, ada nih persaingan menjadi kepala dinas, kepala bagian gitu ya, kepala seksi lah seperti itu. Tuh kalau ini kan ada ketua jurusan gitu ya, begini ya, terus seperti itu ya. Jadi kalau hal yang masih seperti itu, perempuan punya potensi. Punya potensi dia menjadi pimpinan seperti itu gitu ya, menjadi ketua RT kah, menjadi ibu lurah, memang, tapi itu karena kemampuannya, sekali lagi karena kemampuannya, memang dia kalau kayak punya ini ya, punya aturan-aturan kayak kalau ketua RT itu kan ada penjaringan tuh seperti itu, syarat-syaratnya, kemudian dia harus memenuhi syarat tersebut, dan kemudian ketika itu memang sudah dilaluinya dengan dengan benar gitu ya,
kemudian dinilai oleh masyarakat secara umum dia punya potensi, kenapa tidak dia jadi ketua RT gitu ya? Atau mungkin kita ketua, kalau kita masih jadi mahasiswa, ketua angkatan barangkali ya, seperti itu ya, nggak jadi masalah juga gitu. Itu selagi bukan menjadi sebuah menjadi pimpinan Khalifah Islam yang satu gitu ya. Atau ini nih yang lebih ini lagi, pernah kalian baca berita ya? Ada seorang perempuan yang jadi imam, ada ya? Nah, itu menyalahi kodrat deh. Gak ada itu perempuan jadi imam, walaupun dia hafalannya banyak, walaupun dia misalnya orangnya tawahdu banget, udah yang solihah banget, tetap yang menjadi imam sholat itu tetaplah laki-laki. Kita sholatnya tetap di bagian saf belakang, gitu ya? Paham? Mungkin dari bagian tambahan? Oke, sedikit menambahkan dari yang sudah Mbak Vika jawab tadi. Kapan kita kayak seperti apa ini memperbolehkan perempuan itu menjadi pemimpin gitu. Jadi hal yang pertama kali harus dilihat itu sebenarnya seperti apa sih kondisi di lingkungan tersebut gitu. Tadi kan yang sudah jelas, sudah pasti nggak boleh itu adalah ketika kita menjadi seorang khalifah. Artinya masih ada peluang-peluang lain kita untuk memimpin perusahaan, misalnya memimpin jadi sebagai seorang kajur, kaprodi seperti itu, atau mungkin rektor gitu ya. Yang jelas adalah lihat kondisinya. Ya kalau memang misal ya tidak ada lagi sama sekali laki-laki yang jauh lebih baik ketimbang kita, ya tidak masalah kalau misalnya wanita yang maju dan kita memang punya potensi. Tetapi teman-teman, ada alasan kenapa sebenarnya wanita itu tidak dianjurkan untuk memimpin sesuatu yang besar. Maksudnya tuh untuk perkara yang sentral gitu ya, kebijakan-kebijakan yang sangat krusial. Itu karena kita wanita ini kan lebih dominan di perasaan ya. Sedangkan kalau misalnya pemimpin itu kan tugasnya itu untuk mengambil suatu kebijakan penting yang dimana kalau itu dipilih berdasarkan perasaan saja, khawatirnya itu akan menjadi keputusan yang salah. Nah itulah bukan berarti kita tidak mampu, bukan berarti wanita itu dinomorduakan, bukan. Kalau memang misalnya kita punya potensi dan tidak ada laki-laki lain yang jauh lebih pantas memimpin ketimbang kita, tidak masalah gitu. Toh kita nanti juga akan punya banyak tim yang mungkin bisa membantu kita dalam menjalankan itu. Itu saja. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Mbak Vika dan Mbak Gina. Untuk para penanya, apakah sudah jelas dan sudah bisa memahami dari jawaban dari pemateri kita pada hari ini? Baik, Masya Allah. Baik, dengan demikianlah penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh Mbak Vika dan Mbak Gina. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun dan akhirat. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kita semua dapat memahami apa yang telah kita dapatkan pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada pemateri. Penyerahan ini yang akan diberikan oleh Mbak Rika dan Mbak Kamila. Yang pertama itu untuk Mbak Vika yang akan diserahkan oleh Mbak Kamila.
Baik, selanjutnya itu penyerahan kepada Mbak Gina yang akan diserahkan oleh Mbak Rika. Oke, baik, selanjutnya itu adalah penyampaian dari sponsor kita Dompet Duafa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Mohon maaf izin ibu-ibu dari untuk narasumber pada hari ini untuk kajian kemuslimahan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Mungkin teman-teman kita minta waktu sebentar di sini teman-teman, bahasanya kenalan dulu ya. Kata orang tuh tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak taruh, betul. Jadi teman-teman kenalin, mohon maaf ini tampilannya habis ngajar pramuka ceritanya. Jadi diminta oleh teman-teman Dompet Duafa untuk mengisi sedikit sosialisasi terkait program yang ada di Dompet Duafa. Nah, perkenalkan saya Fremia Herawati selaku Customer Care Dompet Duafa Sumatera Selatan. Dan dalam hal ini kami berkesempatan menjadi salah satu sponsor ya pada kegiatan kajian kemuslimahan pada hari ini teman-teman. Jadi aku panggil teman-teman karena kayaknya kita masih seumuran ya, menolak tua kayaknya. Jadi sebelumnya Dompet Duafa Sumatera Selatan itu teman-teman merupakan lembaga amil zakat yang mana kita memang mengelola uang infak, sedekah, wakaf maupun zakat dari masing-masing instansi perorangan gitu teman-teman. Nah, di Dompet Duafa ini uang zakat infak sodakonya ini kita kelola menjadi beberapa program. Di antaranya ada 5 program di Dompet Duafa itu. Kita ada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, bencana, dan dakwah. Nah, jadi teman-teman yang bingung ya mau donasi infak sodako ataupun mau nyalurkan dana kemanusiaannya apalagi Palestina misalkan ataupun bencana nasional, internasional bisa banget melalui Dompet Duafa Sumatera Selatan teman-teman. Karena Dompet Duafa itu ketika teman-teman menyalurkan donasinya melalui Dompet Duafa akan kita input dan akan teman-teman dapatkan laporan di WA-nya masing-masing ada filenya bahwasanya benar donasinya diterima oleh Dompet Duafa Sumatera Selatan. Tentang legalitas lembaga kami, kantor kami bukan hanya ada di Palembang aja Sumatera Selatan, tetapi kita juga ada di seluruh cabang seluruh Indonesia dan bahkan kita juga ada cabang kita 4 cabang di luar negeri, ada Jepang, Korea, Hong Kong dan satu lagi di Australia. Jadi sangat besarnya lembaga ini teman-teman, makanya kita mengelola uang dana zakat infak sodako ini dengan sangat baik ya. Makanya dengan 5 pilar program tadi. Nah, makanya dari SBI yang mengadakan acara seminar kemuslimahan ini teman-teman, mereka masuk ke dalam program kami juga nih yang namanya edukasi pendidikan ya namanya. Nah, nanti kita bantu sponsor terkait kegiatan ini. Makanya Dompet Duafa juga masuk ke dalam lini ini. Jadi Dompet Duafa itu teman-teman enggak hanya memungut atau menghimpun uang donasi saja, tetapi akan kita salurkan. Nah, kalaupun seperti kegiatan SBI ini tentang seminar kemuslimahan yang artinya ini kan banyak manfaatnya buat teman-teman dapatkan. Nah, itu yang akan kita bantu juga asalkan memang masih masuk ke dalam program kami Dompet Duafa.
Jadi memang teman-teman sekedar informasi ya, Dompet Duafa saat ini sedang membuka Sahabat Ramadan Dompet Duafa Sumatera Selatan. Ini persis seperti kegiatan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Buat teman-teman boleh nih akhwat-akhwat di sini yang mau gabung, yang baru tamat kuliah, baru tamat sekolah, ataupun semester akhir untuk gabung menjadi Sahabat Ramadan Dompet Duafa Sumatera Selatan. Ini kerjanya kayak mana sih Kak gitu kan? Nah kalau di Dompet Duafa Sumatera Selatan kita ada Sahabat Ramadan yang mana nanti teman-teman menjadi agen kebaikan akan ditempatkan di counter-counter kita nih. Counter-counter kita misalkan nanti ada di bank, ada di kantor, bahkan ada di rumah sakit. Nanti teman-teman jaga stand booth di sana sebagai agen konsultasi zakat. Nah ini apa aja sih Kak benefitnya kalau kami gabung jadi Sahabat Ramadan? Yang pastinya teman-teman akan dapat pelatihan, training, terus juga teman-teman bakal dapat insentif nih. Jadi ada uang upahnya nih teman-teman jaga booth ya. Tetapi kita ikhtiarkan dalam bulan Ramadan ini kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Seberapa banyak kita mendapatkan uang donasi, maka banyak juga kita akan menyalurkan dengan orang yang lebih membutuhkan. Nah mungkin itu teman-teman sedikit mukodimahnya ya terkait mungkin pembukaan open recruitment sekarang, dan kita akan perpanjang sampai tanggal 30 bulan ini teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh banget kepoin di IG-nya Dede Sumsel, kecil semua. Jadi kalau misalkan masih bingung ataupun mau lihat lebih banyak program Dompet Duafa, boleh banget teman-teman lihat di Dede Sumsel ya teman-teman. Buat teman-teman akhwat di sini, kalaupun nanti misalkan nih ada dari organisasinya ataupun nanti teman-teman pribadi yang ingin menyalurkan donasinya untuk saudara kita di Palestina, boleh banget teman-teman, karena kita memang sudah ada relawannya di sana di Gaza. Jadi insya Allah akan berproses dulu dari cabang Sumatera Selatan ke pusat, lalu akan disalurkan nih ke teman-teman kita di Palestina. Dan alhamdulillah kita sudah penyaluran juga tahun kemarin, jadi ada reportnya, jadi ada pelaporannya ke masing-masing donatur yang memang akadnya itu ke Palestina. Bukan hanya Palestina saja teman-teman ya, kalaupun memang teman-teman mau pelaporan donasi melalui Dompet Duafa, kita sangat terbuka, sangat transparan teman-teman. Jadi kita memang untuk para donatur itu tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau misalkan mau pelaporan kegiatan apa, nanti kan kita kasihkan, dan mau minta kwitansinya akan kita berikan. Nah maka dari itu aku mengajak teman-teman ya untuk gabung menjadi Sahabat Ramadan. Bagi yang berminat ya, apalagi yang semester akhir, yang masih kuliah sudah dikit-dikit lagi, boleh banget untuk gabung menjadi salah satu agen kebaikan di Sahabat Ramadan Dompet Duafa Sumatera Selatan. Mungkin itu saja untuk pengantarnya, untuk kita promosikan. Barangkali kalau ada teman-teman yang mau bertanya, nanti boleh kita kontak-kontakkan secara langsung setelah acara, ataupun nanti masih malu-malu, nah nanti bolehlah nanti silaturahmi ke IG kita di Dede Sumsel. Mungkin itu saja, kembali ke MC. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Kembalikan lagi kepada MC, kepadanya disilakan. Ini sudah. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih pada Mbak Feb. Baik, untuk selanjutnya itu adalah door prize bagi yang sudah beruntung. Tepuk tangannya dulu dong. Door prize ini ada 1.000 door prize. Amin. Amin. Di sini ada sedikit door prize. Door prize ini akan diberikan kepada kepada 2 penanya, dan untuk yang lain jangan berkecil hati dan sedih, karena di sini saya mempunyai pertanyaan untuk bagi siapa yang ingin mendapatkan door prize. Udah siap belum? Semangat dulu. Kita tagline lagi ya. Muslimah inspiratif. Yeay. Baik, untuk pertanyaannya, sebutkan salah satu dari 4 perempuan yang ahli surga. Mbak yang baju merah, boleh perkenalkan diri. Oh, langsung aja sebutkan jawabannya. Satu aja. Nah, ya. Gimana? Apakah jawaban ini benar? Benar. Tenang, masih ada 3 lagi. Oh.
Pertanyaannya sama, tapi sebutkan salah satu dan nggak boleh sama ya. Belum. Sebutkan salah satu 4 perempuan ahli surga. Mbak yang baju jilbab biru. Ya. Ya benar. 2 orang lagi, langsung sabar. Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mbak yang mau dihitung. Ya. Yang jilbab hitam. Ya. Fatimah sama Maryam. Apakah benar? Benar, ye. Dan satu lagi nih terakhir. Ya langsung Beo. Mbak ini. Mbak, ya. Siapa Mbak? Ye, benar. Yang dapat door prize mungkin belum beruntung jadi jangan berkecil hati. Oke. Mungkin untuk penyerahan door prize akan diserahkan oleh ketua pelaksana. Untuk yang menerima door prize boleh maju ke depan. Dan untuk yang bertanya tadi boleh juga masuk maju ke depan. Oke, penyerahan akan diserahkan oleh ketua pelaksana yaitu Mbak Gevira, penanggung jawab. Boleh untuk foto bersama terlebih dahulu. Boleh Mbak Mila dampingi Mbak Rika sama Mbak Rosa.
Baik, beri tepuk tangan dulu untuk yang mendapatkan door prize pada hari ini. Dan ternyata guys, kita ada satu hadiah lagi untuk yang datangnya lebih cepat di sekitar jam 7:30. Untuk yang datang di jam 7:30 itu boleh tunjuk tangan. Ini jujur ya. Insya Allah. Ini akan diserahkan oleh Mbak Mila. Baik, kita telah berada di penghujung acara. Dengan demikian saya pamit undur diri. Bila terdapat kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.